Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak cuma satu ya. Ibu-ibu dan bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita masuk bab pertama dari kitab fikih Thaharah. Jadi kalau kita mau lihat buku fikih di mana saja di dunia ini, kalau halaman pertama dibuka pasti babnya bab Thaharah. Bab tentang bersuci. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan at-tuhur syatrul iman. Kesucian, bersuci itu nilainya separuh dari keimanan. Dan perkataan para sahabat ridwanullah alaihim mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari keimanan. Itu perkataan sahabat. Kalau Rasul mengatakan at-tuhur syatrul iman, bersuci sebagian dari keimanan. Artinya agama ini, syariat Islam memang betul-betul mengedepankan kesucian. Suci niat, suci batin, suci lahir, bersih. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wanginya memang pasti ada mukjizat di sana. Tapi wanginya tubuh beliau itu sampai-sampai kalau tidur siang keringatnya itu ditampung oleh para sahabat. Beliau nggak sadar kalau lagi tidur keringetan, padang pasir ya. Mangga ibu, ditampung oleh para sahabat. Ya kalau beliau tersadar kaget, buat apa ditampung? Buat minyak wangi, keringetnya aja wangi gitu ya. Dan Rasulullah SAW sering mengatakan hadiah yang paling ringan, paling enak dibawa dan jangan tolak kalau ada orang kasih hadiah bentuknya minyak wangi. Ya menandakan minyak wangi itu sunnah. Cuman kalau untuk perempuan berdekatan dengan orang-orang yang bukan mahram, dengan laki-laki yang bukan mahram, jangan terlalu wangi gitu ya. Ya karena memang aturannya begitu. Jangan terlalu harum. Tapi kalau sama-sama perempuan semua atau laki-lakinya memang mahram, haram dinikahi artinya seperti ayah, kemudian kakek, paman, silahkan wangi, nggak masalah ya. Kenapa? Karena memang saking bersihnya, bukan cuma tubuh tapi niat juga harus bersih. Karena kadang-kadang kalau wanita terlalu wangi, takutnya mengotori niat yang laki-laki. Jadi nggak fokus ya. Dan fikih Thaharah ini suci lahir batin syarat diterimanya salat ya. Ketika kita mengatakan syarat diterimanya salat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk kita lihat ternyata dalam surat Al-Maun di sana Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan orang-orang yang tidak diterima salatnya bahkan diancam neraka wail ketika niatnya salah. Niatnya tidak ikhlas mengharap ridha Allah tapi mengharap penilaian manusia. Dan ternyata tidak berdampak salatnya tadi kepada pencegahan dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Bahkan harusnya orang salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah orang yang salat dari perbuatan keji dan munkar. Tapi banyak orang yang salat judol juga, judi online ya. Sekarang ojol juga. Bukan ojek online. Pinjaman online ya. Pinjaman online ini semua sudah pasti ada ribanya. Makanya biasanya ditagihnya oleh DC ya. Apa DC? Debt collector. Ya kemarinnya ada yang udah ya Allah stres. Ditagih sama debt collector. Yang minjem bukan dia, yang minjem suaminya. Ya alhamdulillahnya dia pingsan ketika ditagih oleh debt collector. Debt collectornya kabur, takut dikerbutin masyarakat di sekitarnya. Jadi begitu pingsan debt collectornya kabur. Ya orang yang pingsan ini buat pengaduan, pelaporan. Debt kolektornya juga ngelapor. Ternyata memang itu badan pinjaman yang sudah ada di OJK. Jadi ada pinjaman-pinjaman online yang memang sudah terdaftar di OJK. Jadi resikonya ketika ada yang jadi korban dan korbannya sendiri sang istri kaget, pingsan, ya langsung dari pemerintah diblokir itu. Di blacklist si suaminya, tidak bisa minjem lagi. Satu hal yang bikin istrinya lega bukan cuma tidak bisa minjem lagi. Dianggap pinjamannya lunas. Nah itu girang istrinya. Tapi bahaya ya. Nyaris terancam rumah tangganya.
Ya, tapi memang ketika suaminya mengatakan sudah taubat ya sudah, kita bilang kasih kesempatan lagi sekali ini. Ya, tapi nanti kalau begitu lagi finish, selesai. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan riba itu dosa paling ringannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berzina dengan orang tua kandung sendiri. Kalau laki-laki berarti seperti berzina dengan ibunya. Kalau perempuan berarti seperti berzina dengan bapaknya. Semua yang terkait dengan riba. Kasihan Bu, kedinginan ya? AC sentral jadi dingin. Iya, ruangan ini AC sentral jadi dingin. Kalau ruangan sebelah AC lokal, jadi nggak dingin. Kalau ruangan sebelah panas. Yang kita AC sentral ini. Jadi pertama, suci batin, kebersihan niat, ini syarat diterimanya sholat. Kalau kita bicara tentang fikih, berarti kita sebenarnya tidak bicara tentang mensucikan hati. Karena kita bicara tentang mensucikan jasad. Kalau bicara tentang fikih ibadah, fikih sholat. Tapi dulu sekali di masa tabi'in, ya itu yang namanya pelajaran akidah, namanya fiqhul akbar, fikih akbar. Dulu akidah tauhid itu fikih akbar. Kalau bicara tentang tazkiyatun nafs, kebersihan hati, itu masuknya ke dalam fikih akbar. Kayaknya yang ini matiin aja AC-nya, kasihan. Udah pada beku. Karena udara di luar dingin, hujan. Masya Allah ya, Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga hujan yang datang membawa manfaat dan tidak membawa bencana. Ya, jadi dulu namanya fiqhul akbar. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, maka pelajaran akidah tauhid dipisahkan dari fikih. Maka sekarang tidak lagi kita sebut belajar fikih akbar, tapi belajar akidah tauhid. Kalau fikih sudah fikih muamalah, fikih ibadah, fikih ahwalus syakhsiyah tentang pernikahan, fikih jinayat ya tentang apa? Tentang hukum pidana, itu fikih jinayat. Dan berbagai hal yang berkaitan dengan halal haram masuknya kepada fikih. Nah, kalau kita bicara suci batin, kebersihan niat, ternyata dalam Islam bukan hanya suci pakaian, tempat, salat. Maka kemudian diterima salatnya, tidak. Niatnya saja sudah harus betul dan benar ya. Dalam surat Al-Maun disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan hari kiamat. Ad-din diartikan bukan cuma agama, tapi hari kiamat, hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang dianggap tidak beriman kepada hari kiamat ketika menelantarkan anak yatim. Karena konsekuensinya kalau kita beriman akan ditanya, maka harusnya yang diperbuat itu sesuatu yang kalau ditanya sudah memberikan hasil dan jawaban yang pas, yaitu pahala. Bukannya berhasil menghasilkan dosa. Jadinya orang-orang yang melantarkan anak yatim jelas berdosa. Itu namanya tidak beriman dengan hari kiamat. Tidak percaya akan ditanya ya nanti di hari pembalasan. Ketika disebutkan yad'ul yatim, diteruskan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bukan cuma melantarkan anak yatim, tapi juga tidak mengajak orang untuk memberikan makan buat orang-orang miskin. Yahuddu ala. Di tafsir disebutkan yahuddu dengan yahutsu sama. Mengajak. Ternyata kita ngasih makan orang miskin aja gak cukup. Harus ngajak orang lain untuk sama-sama ngasih makan. Nah, ini dakwah fungsinya. Gak cukup masuk surga sendirian. Kita mengira beramal soleh dan beramal ibadah sendiri cukup buat masuk surga. Gak cukup. Jadi harus ngajak orang lain. Ya, yang paling inti diajak adalah keluarga. Keluarga terdekat. Ada anak, ada suami, ada istri, ada orang tua, ada mertua, ada menantu. Itu keluarga inti. Ajak sama-sama peduli. Ketika disebut wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, neraka wail, kecelakaan bagi orang yang sholat tapi diancam neraka. Kenapa sholat tapi diancam neraka? Fawailul lil musallin, karena yang sholat tadi kehilangan kepekaan terhadap orang miskin, orang fakir dan anak yatim. Ditambah lagi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, sholatnya males-malesan, an salatihim. Apa kata para sahabat ridwanullah alaihim? Alhamdulillah ayat tidak mengatakan fi salatihim. Kalau fi berarti yang dihisap kekhusyuan. Dan tidak ada orang yang bisa khusyuk 100%. Banyak orang yang takbiratul ihram khusyuk. Allahu Akbar. Habis itu ingat segala sesuatu di luar salat. Ya, sampai terakhir tahiyat baru balik lagi. Ada yang bahkan sepanjang salat mungkin ingat, sebelum tahiyatnya selesai kelupaan. Pernah makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat, aku janjikan ini, hadiahku, sorban, buat kamu sorban.
Sorbanku akan aku hadiahkan kepadamu kalau dari takbiratul ihram sampai salam kamu khusyuk. Salat 2 rakaat di samping Rasul. Khusyuk tuh dari awal, khusyuk. Tapi ketika tahiyat, udah tinggal di ujung tahiyatnya selesai dia mengatakan, saya teringat sebentar lagi dapat sorban dari Rasulullah SAW. Makanya begitu dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum, Rasul sudah nyopotin sorbannya. Kata sahabat tadi, jangan ya Rasulullah. Kenapa kata Rasul? Rasul nggak tahu yang goib. Rasul nggak tahu orang tadi kebayang-bayang sama sorban Rasul. Jadi kata Rasulullah SAW, nih sorbanku. Kata orang tadi, jangan. Kata sahabat tadi, sebelum saya salam, saya terbayang. Teringat janjimu akan memberikan sorban kepadaku. Kalau kita mungkin bukan cuma di ujung tahiyat ya. Dari awal sampai sampai akhir. Itu keingetnya yang lain-lain gitu ya. Jadi memang bahaya sekali dengan salat-salat kita. Alhamdulillah bukan itu yang dihisab. Allah sangat tahu. Allah yang menciptakan manusia ngerti. Manusia ini disuruh khusyuk susah. Oleh karena itu curi lagi kata Rasul. Jadi hilangnya kekhusyuan itu karena salat kita dicuri syaitan. Salatku dicuri syaitan. Itu kata Rasulullah SAW. Lah kalau Rasul saja salatnya bisa dicuri syaitan, apalagi kita. Ya, kata para sahabat, gimana caranya syaitan mencuri salatmu ya Rasulullah? Aku kelupaan bilangan rakaat. Itu Rasul. Kita suka lupa kan? 2 per 3, 3 per 4 gitu ya. Dan aku kelupaan bacaan salat, sama apalagi kita. Ya, yang padahal kita cuma dari situ ke situ ya. Kuliah, kulhu, al-falak, an-nas, bolak-balik. Kul a'udzu birabbil falaq aja bolak-balik kul a'udzu birabbil falaq tuh ya. Min syarri hasidin idza wa min syarri bolak syarri nafasati fil uqad. Bolak-balik itu saja ya. Ternyata bolak-baliknya karena kita enggak khusyuk. Kuliah juga gitu kan? Apa kuliah? Wala ana wala antum wala ana wala antum enggak selesai-selesai. Lakum dinakum waliyadin. Iya, salat kita dicuri syaitan. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika salat kita dicuri syaitan, ambil balik, tarik balik. Memang begitu, salat itu pertempuran antara kita dengan syaitan, masalah kehusyuan. Alhamdulillah, kalau kita lihat surat Al-Ma'un, tidak mengatakan fi salatihim sahun. Jadi bukan kekhusyuan yang Allah nilai, tapi an salatihim sahun. An itu artinya dari mengerjakannya, males-malesannya, enggak di dalam waktunya. Zuhurnya 1 menit sebelum azan asar, asarnya 1 menit sebelum azan maghrib, itu an salatihim sahun, lalai. Ya lalai, kadang-kadang maghribnya apalagi ketika bulan suci Ramadan, maghrib paling banyak jadi korban. Kenapa? Karena kita ngejar buka. Apalagi kalau bukanya di luar rumah, hati-hati. Buka puasa barengan, iftar jama'i, perhatikan waktu sholat ya. Jangan sampai rebutan meja, sholat nggak dapatnya meja. Dapat meja ngantri kan ya, sholatnya nggak dapat, hati-hati. Jadi suci batin, kebersihan niat. Kalau udah masuk Ramadan tuh paling kasihan salat maghrib emang. Karena kita fokus sama buka puasa. Salatnya kayak gak wajib, padahal salat itu tetap wajib. Salat 5 waktu itu selalu wajib. Mau di Ramadan, di luar Ramadan. Tapi begitu masuk ke Ramadan kasihan salatnya. Maghrib yang suka jadi korban memang gitu ya. Jadi salat harus berbuah amal soleh, ada kepedulian dan empati yang terwujud dari salat kita. Adab dan akhlak adalah hasil dari salat yang benar. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu hablum minallah. Buahnya hablun minan nas. Karena yang merasakan perbuatan keji manusia, yang merasakan perbuatan munkar kita juga manusia. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan kalau sudah suci batin, kebersihan niat dijaga, sempurnakanlah dengan bersuci secara lahiriah. Karena at-tuhur syatrul iman. Bersuci lahiriah itu sebagian dari keimanan. Nah, oleh karena itu kita masuk ke bersuci secara lahiriah. Kalau tadi itu kajian fikih, bukan kajian fikih, ada fikih akbar itu. Kajian tauhid, akidah, tazkiyatun nafs, beda lagi kajiannya. Jadi kalau kita bicara fikih sebenarnya adalah kita bicara tentang fikih ibadah, fikihnya lahiriah, kebersihan lahiriah kita. Apa yang dimaksud dengan toharoh, bersuci? Yang jelas mensucikan diri dari najis. Dengan apa? Ternyata alat bersuci utama di dalam Islam adalah air. Air, alat bersuci utama itu air. Airnya air apa? Nah, di depan Bapak Ibu ada air. Air gelas, air botol ya. Air botol yang tidak ada rasa, warna, bau. Kosong, rasa, warna, bau kosong. Barusan saya ngobrol sama teman dari Malaysia, biasanya di Malaysia itu nyebut air kosong. Mereka lebih realistis, kalau kita kurang, kita bilang air putih. Kita rada hiperbola, airnya kosong dibilang putih gitu ya.
Air putih itu susu. Tapi kalau orang Melayu bilangnya air kosong. Ya, nanti kadang kosong, yang kosong, teh kosong, kopi kosong. Ya, jadi air kosong. Itu air kosong itu adalah air mutlak, air yang digunakan untuk bersuci. Yang rasa warna bau kosong. Sifat air mutlak adalah rasa warna bau kosong. Apa itu jenisnya? Bil ma'i wassalji wal barad. Kadang-kadang air hujan, air salju, air es, air embun, air sungai, telaga. Air telaga, mungkin ada yang mengatakan air telaga kan hijau gitu ya. Air telaga hijau, hijau lumut. Tapi jumlahnya 2 kulah lebih dari 2 kulah, lebih dari 40 galon. Sehingga warna berubah, rasa berubah, nggak ngefek kalau lebih dari 40 galon dari 2 kulah. 2 kulah itu standarnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau sudah banyak, air laut juga contohnya. Air laut asin kan? Air laut asin boleh nggak kita berwudu pakai air sop? Asinnya nggak seasin air laut. Nggak boleh karena air sop paling berapa galon? 2 galon, 3 galon. Tapi kalau yang 40 galon lebih airnya ternyata asin, boleh digunakan untuk berwudu. Itu pesta apa kalau 40 galon ya. Jadi nggak mungkin kita berwudu pakai air yang ada rasanya kecuali air laut. Karena nanti berdasarkan kepada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu. Suci airnya dan halal bangkainya. Saya rasa ibu-ibu lebih sering beli bangkai ikan dibanding ikan hidup. Iya kan? Bangkai ikan itu udah kaku semua kan yang dibeli. Udah kaku semua ikannya, itu bangkai ikan. Dibanding beli ikan hidup, jarang kita beli ikan hidup. Ya, jadi ternyata memang karena Rasul mengatakan begitu, air laut itu suci airnya, artinya bisa digunakan untuk bersuci. Dan halal bangkainya. Bangkai laut halal. Yang diharamkan dan najis adalah bangkai hewan udara dengan hewan darat. Hewan darat bangkainya tidak boleh dikonsumsi. Hewan udara juga, burung misalnya, nggak boleh dikonsumsi. Makanya ketika kita suka lihat ada orang berburu ya, berburu burung, tembak, dar, atau dipanah. Itu kalau udah mati, blek, udah nggak bisa dimakan. Kecuali ketika jatuh ke bumi masih menggelepar-gelepar, segera sembelih, bisa dimakan. Ya, jadi makanya penting segera sembelih bisa dimakan. Kalau kita lihat ada orang yang berburu rusa, berburu apalagi kelinci, entah itu pakai tembakan ataupun panahan, kita lihat ini kenanya kemana? Apakah hewannya sudah mati atau belum? Kalau sudah mati nggak boleh dikonsumsi. Tapi kalau masih menggelepar-gelepar, segera sembelih, bisa dikonsumsi. Ya, jadinya ini terkait dengan bangkai darat, laut, dan udara. Ya, air yang berubah lama karena tergenang, tidak mengalir. Jadi al-barakah fil harokah, ya. Iya. Oh, ada yang terlambat juga ke sana. Maaf, ada 2 kelas berbeda. Yang satu Al-Qur'an. Iya. Iya. Sebentar ditutup pintunya. Tutup pintu biar enggak tembus suara. Ya. Jadi macam-macam jenis air kita lihat, air yang berubah karena lama tergenang dan tidak mengalir. Makanya air yang tidak sehat itu kalau tergenang, air yang sehat itu yang mengalir. Betapa banyak kolam kita lihat juga butuh yang mengalir ya. Kalau mangga. Jadi kolam itu juga yang sehat adalah yang mengalir. Kolam yang sehat itu yang mengalir, kenapa? Karena memang ada sirkulasi udara di sana. Ya, ada sirkulasinya. Nah, dan jenis-jenis air juga seperti itu. Ya, kalau airnya diam, otomatis jadi keruh, tidak sehat. Dan air yang mengalir ada sirkulasinya, insya Allah menjadi lebih menyehatkan. Dan manusia juga begitu, manusia diam, tidak bergerak, itu kurang sehat. Tapi kalau manusia bergerak, maka insya Allah dari gerak tadi, dari harokah tadi, menjadikan kita lebih barokah kehidupannya. Al-barakah fil harokah. Keberkahan Allah SWT dari harokah kita, dari gerak-gerak kita. Ya, kemudian kita lihat lagi air musta'mal. Kalau tadi air mutlak namanya. Kalau kita bicara tentang air mutlak, air yang digunakan untuk bersuci, sifat air mutlak adalah rasa, warna, bau kosong. Tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, ya. Sesudah itu air musta'mal. Air musta'mal ini air yang sudah digunakan untuk bersuci. Apakah boleh digunakan lagi untuk bersuci? Boleh, dengan catatan sifat air mutlak yang rasa, warna, bau itu tetap ada di dalam air tersebut. Sebagai contoh, kalau kita lihat misalnya kita wudhu dari keran, di bawah keran ada ember.
Ya, di bawah keran ada ember. Coba bayangkan kalau kita harus menggeser-geser ember, udah gitu embernya isinya banyak lagi, dikit-dikit kita geser sampai embernya pecah, sayang. Ya, jadi yang ternyata kita lihat itu adalah isi ember tadi. Rasa, warna, bau kosong, ya tetap tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, maka dipersilahkan untuk apa? Untuk digunakan. Dan terus air yang bercampur dengan barang yang suci. Apa itu barang yang suci? Ternyata kita contohkan seperti sabun. Sabun itu suci, masuk ke dalam air, masuk ke dalam air mutlak. Akhirnya warnanya berubah, wanginya berubah, rasanya berubah. Airnya tidak berubah, airnya tidak tetap menjadi air mutlak. Bahkan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Airnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Makanya penting buat kita untuk mengusahakan ada air yang bisa digunakan untuk bersuci di area kamar mandi kita. Bukan sekedar air suci. Kalau air suci banyak gitu ya. Masa-masa kita pandemi dulu setiap air dibubuhi antiseptik. Ya, sampai wanginya beda. Emang air suci, airnya sehat lagi menyehatkan, tapi tidak mensucikan. Kalau anak kecil kadang malah suka mandi body foam. Ya, jadi di bathtub kita dikasih body foam. Ya, habis itu banyak tuh sabunnya. Itu airnya suci, tapi tidak mensucikan. Sehingga harus ada 2 ember, ada 2 wadah. Yang satu air yang suci mensucikan atau air mutlak, yang satu lagi sekedar wangi boleh. Tapi yang utama adalah bukan wanginya, yang utama justru air mutlaknya. Yang menghilangkan najis air mutlaknya, bukan wanginya. Dulu ketika saya masih di Mesir ya, ada seorang mahasiswi kita menikah dengan seorang ustadz. Dicerai akhirnya sama ustadz tersebut. Karena ketika ustadznya pulang dari ngajar kaget. Bajunya dicampur cuciannya dengan baju anaknya yang ada ompolnya. Ya, maksudnya si istri nanti kan juga dibilas, salah caranya. Harusnya dibersihkan dulu dengan air putih biasa, barulah ya dicuci barengan bisa. Ini enggak, dicuci dulu bareng dengan sabun, terakhir dibilas, artinya kita sudah mengenakan najis ke seluruh pakaian kita. Ya, dengan dicampur sabun lagi. Udah jadi najis semua, campur sabun. Nah, ya mungkin kita akan mengatakan si ustaz tergesa-gesa menceraikan, harusnya jangan. Tapi ternyata enggak salah juga. Karena yang dinikahi adalah mahasiswi yang sudah selesai kuliah S1. Harusnya sudah paham bab toharoh. Ini kok enggak paham, akhirnya diceraikan hanya gara-gara masalah cuci pakaian. Ya, bab toharoh, nyuci pakaiannya enggak bener. Kan kayak kadang-kadang kita suka pengen simple ya, seluruh baju masukin aja ke mesin cuci, bruk. Nah, ya udah dimasukin semua ke mesin cuci, disabunin, dikasih air. Akhirnya bajunya jadi najis semua ya. Karena memang yang paling penting adalah membilas dulu yang najis dengan air mutlak. Dengan air yang rasa, warna, bau kosong dibilas dulu. Sesudah itu barulah dicampur dengan yang lain, itu tidak ada masalah ya. Kemudian juga kita lihat tutup sayang. Tutup lagi. Ya maaf kita rada tabrakan karena di sini ruangannya nggak pakai pintu. Ya. Emang menantu saya rada speaker suaranya, jadi nggak pakai mic juga udah kencang suara menantu. Masalahnya dipakai mic makin kencang. Iya. Terus air mutanajis. Kalau tadi air yang bercampur dengan barang yang suci. Ya, kemudian kalau air mutanajis, air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Nah, jadi lucu ya. Kadang-kadang kita lihat kalau airnya bercampur dengan yang suci kok malah jadi nggak mensucikan. Begitu bercampur dengan yang najis, kalau yang najisnya sedikit dan airnya sifatnya tetap, rasa, warna, bau tidak berubah, masih bisa dipakai untuk bersuci. Sebagai contoh apa? Bak air kita, kolam air kita di kamar mandi ternyata kemasukan tai cicak. Tai cicak tuh najis, sepakat. Cicaknya najis. Hati-hati, cicaknya juga najis, makanya harus dibunuh. Ya, cicaknya najis, kotorannya pasti najis. Kemasukan, masuk hanya 2-3 butir. Masuk 2-3 butir tidak merubah rasa, warna, bau dari bak mandi tadi. Maka masih bisa dipakai untuk bersuci, jangan dibuang. Kecuali kemasukan bangkai tikus ya. Itu enggak ada ampun kalau kemasukan bangkai tikus ya. Itu memang harus dibuang seair-airnya. Karena masalahnya adalah bukan ada yang berani nyobain, nyicipin, kan enggak berani. Udah pasti tikusnya bukan cuma sekedar najis, sumber penyakit,
maka harus dibuang semuanya. Itulah hikmah kenapa Rasulullah SAW mengatakan tutuplah bejana-bejana air di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari itu banyak hewan berkeliaran. Itu satu yang kita nggak tahu ya. Yang kedua, kenapa ditutup bejana-bejana air di malam hari? Karena makhluk-makhluk yang panas itu sukanya di tempat lembab, di air di antaranya. Makanya kenapa mau minum juga harus baca doa. Mereka takut mereka ada dalam air. Kita minum deh, masuk ke dalam tubuh kita. Jadi hati-hati ditutup. Alhamdulillahnya makhluk-makhluk halus itu kita nutupnya kalau nggak ada wadah yang nutup beneran, cukup dengan lidi. Ada lidi atau ada sendok, kita bacakan saja Bismillah, taruh di atas gelas atau di atas apa yang ada airnya, insya Allah sudah tertutup buat mereka. Masalahnya nggak tertutup buat cicak, nggak tertutup buat tikus ya. Artinya kalau memang rumah saja kita bacakan ayat kursi, terlindung dari makhluk halus. Tapi terlindung nggak dari maling? Yang enggak. Ya, dibacakan ayat suci, dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat kursi, yang nggak masuk seton. Kalau maling, ya tetap aja masuk gitu kan ya. Artinya tetap harus ada upaya mengunci, menggembok, nggak cuman dibacakan. Harus ada bentuk ikhtiar. Di sanalah kita lihat kenapa yang namanya fikih itu menggabungkan antara ikhtiar batin, doa, ikhtiar spiritual, dengan ikhtiar betulan, ikhtiar amal jawarih, anggota tubuh kita. Pernah salah seorang sahabat ketika dia mau sholat jamaah di Masjid Nabawi bersama Rasul, ontaknya nggak diikat. Jadi turun dari ontak langsung lari, tuk masuk. Ada Rasul panggil, sini. Kenapa ontanya tidak diikat? Kata sahabat tadi, saya tawakal. Kata Rasul, bukan begitu tawakal. Iqil thumma tawakal. Ikat dulu baru bilang tawakal. Ada ikhtiar. Kalau sudah diikat hilang juga, itu tawakal. Takdir namanya. Tapi kalau nggak diikat hilang, jangan salahkan Allah. Kadang kan kita nyalahin Allah juga. Ya, jangan salahkan Allah karena kitanya kurang ikhtiar fisik, kurang ikhtiar nyata yang real ya. Nah, kemudian kita lihat lagi sisa minuman. Nah, ini yang sering terjadi kalau ada tamu ya. Ada tamu atau kita namu ke rumah orang, kalau dikasihnya botol enak, bisa dibawa pulang. Tapi kalau dikasihnya gelas, wah kalau gelasnya dibawa pulang nanti bisa heboh. Ya jadinya dikasih gelas, kita minum cuman separoh. Tamu cuman minum separoh. Dan airnya adalah air kosong. Rasa warna bau kosong jangan dibuang. Mubadzir, sayang. Bisa digunakan buat istinja. Jadi yang namanya toharoh itu bukan cuman wudu. Bukan cuma mandi wajib. Tapi juga istinja. Apa itu istinja? Cebok ya, BAK. Jadi boleh dikumpulin di ember. Ya untuk istinja bisa, untuk mandi bisa. Jangan dibuang begitu saja. Atau untuk nyiram pepohonan. Kadang-kadang kan kita main ada gelas cuman segini airnya dibuang. Betul-betul kita suatu saat akan merasakan ya Allah ternyata ngirit air itu merupakan satu kebutuhan. Air itu harus irit benar. Makanya Rasulullah SAW selalu wanti-wanti. Walaupun kita berwudu dan mandi wajib di tengah lautan. At-taqsid fil isti'malil miyah wajib hukumnya. Irit dalam menggunakan air. Kenapa? Karena ternyata sumber daya air lama-lama habis, betul habis. Kita sekarang merasakan banjir di mana-mana, tapi air bersih kurang. Kan banjir air campur aduk ya, dengan apapun juga. Jadi air bersih kurang. Saudara-saudara kita di tempat musibah di Sumatera luar biasa. Hari-hari, pekan-pekan pertama itu cuman, Ustazah jangan kirimin baju lagi. Jangan kirimin macam-macam, cukup kirimkan air putih sama biskuit, itu aja yang mereka minta. Kenapa? Karena di sini kalau mie instan udah banyak, tapi masaknya pakai apa? Airnya nggak ada. Kirimkan aja biskuit. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang mie instan dimasak pakai apa? Gampang kalau dimasak pakai apa? Kayu banyak. Kayu banyak kan? Banyak kayu. Kayu sama kayu tinggal di gesek-gesek bareng jadi api. Kan kalau yang pernah pramuka tahu tuh. Ya, cara membuat api hanya kayu dengan kayu. Nggak usah susah-susah cari korek api. Kayu dengan kayu aja terus dipanaskan, maka insya Allah ya akan keluar api. Nah kemudian kalau kayu banyak, bahan bakarnya banyak, tinggal itu masalahnya, nggak ada air bersih. Sampai mereka mengatakan stop kiriman baju dan mie instan karena yang nggak ada air, mintanya dikirimin air sama biskuit. Itu yang rada susah, ya karena emang ngirimnya rada. Hati-hati ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya,
Jadi memang itu yang agak susah ketika kita memang ada di daerah bencana. Yang paling penting adalah air bersih. Tapi kalau kita lihat ternyata yang namanya fikih, ya fikih itu betul-betul sangat logis. Nanti kita akan masuk ke syariat tayamum. Ya tayamum itu kan tidak pakai air lagi. Nggak pakai air kenapa? Bukan hanya karena nggak ada air, tapi ada air yang jumlahnya hanya untuk minum dan makan. Jadi airnya itu lebih utama untuk makan dan minum, bukan untuk wudhu, bukan untuk mandi. Makanya wudhu dan mandinya digantikan dengan tayamum. Masya Allah syariat itu mudah sekali. Nanti kita lihat ya, akhirnya sisa minuman, baik itu minuman sisa orang muslim atau orang kafir, airnya tetap suci. Ya, maupun itu yang lagi minum orang yang sedang berhadas, orang yang sedang haid atau sedang junub, ya tetap suci airnya. Terus sisa binatang yang halal dimakan dagingnya. Sisa dari binatang yang halal dimakan dagingnya, apa contohnya? Kita punya tampungan air di depan rumah misalnya, diminum sama kambing kita. Ya, sisa kambing dagingnya halal dimakan, maka liurnya tidak najis. Ya, sisa kelinci nggak apa-apa, sisa ayam nggak apa-apa, liurnya tidak najis selagi dagingnya halal dimakan. Ya, jadi liurnya nggak apa-apa dan juga kalau nggak najis liurnya berarti airnya bisa dipakai untuk toharoh. Mau untuk wudhu, mau untuk mandi, mau untuk istinja. Bahkan kalau emang tampungan air cuman itu, kita bilang kita pengen minum dari air ini, kita mau masak silakan. Pokoknya sisa dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Ada satu pengecualian. Kucing dagingnya halal dimakan enggak? Enggak. Tapi liurnya dinyatakan tidak najis. Oleh karena itu sisa kucing juga aman. Sisa minum kucing aman ya. Karena liurnya tidak najis. Sisa bagal, keledai, binatang ya. Binatang serta burung buas di hutan kan banyak tuh. Binatang buas, sedangkan di hutan itu biasanya kalau rumah-rumah nenek kita yang ada di perkampungan dulu, perbatasannya dengan hutan, biasanya suka air tampungan kolam tuh suka banyak. Air kolam di depan untuk tampungan hujan dan macam-macam itu banyak besar kadang. Macam-macam yang minum di situ. Selagi itu lebih dari 2 kulah, 40 galon gak masalah. Aman, ya. Itu aman dan kita lihat betapa syariat ini memang syariat yang memudahkan. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah SWT menginginkan kemudahan dalam aplikasi syariat ini, tidak menginginkan kesulitan buat hamba-hambanya. Oleh karena itu pernah suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada orang di sebuah perkampungan, Umar dengan Rasul lewat sana dengan teman-temannya. Terus kemudian didapati ada sebuah kolam air yang enggak terlalu besar. Kalau lebih dari 2 kulah enggak masalah, cuman enggak terlalu besar di depan rumahnya. Kata Rasul, ayo kita wudhu dari sini. Terus apa kata Umar? Sebentar ya Rasulullah, saya akan bertanya kepada orang yang punya kolam. Mau nanya apa Umar kira-kira? Jadi Umar mau bertanya, tadi ada enggak anjing hutan yang minum dan ngejilat air ini? Apa kata Rasulullah? Wahai sahibul haud, wahai orang yang punya kolam ini, jangan jawab pertanyaan Umar. Kalaupun Anda melihat jangan jawab, orang ini nyusahin kata Rasul. Karena kalau dibilang ada, nggak bisa lagi padahal sudah waktunya mau habis waktu salatnya. Jangan jawab katanya. Jadi kita memang dilarang untuk bertanya kalau yang kemungkinan jawabannya menyulitkan. Mendingan diam. Itu syariat Islam. Ya, jadi memang sampai ayat sendiri turun, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan tanya satu permasalahan yang kalau dijawab nyusahin jawabannya. Jadi mendingan diam. Itu biasanya kalau mahasiswi-mahasiswi di kuliah-kuliah syariat udah ngerti. Tiap kali mau nanya misalnya nih dosen bilang besok ujian, itu pada diam. Nggak ada yang bertanya ujiannya dari mana kemana, mereka ngerti. Karena kalau bertanya boleh jadi lebih banyak dikasih soalnya. Jadi diam. Ya diem aja semuanya, pada diem, nggak nanya dari mana ujiannya sampai kemana diem. Ntar besoknya ketika keluar soal dan merasa itu belum diajarkan, mereka akan jawab di kertas soal itu, saya belum diajarkan. Kan lebih lebih aman begitu, dosennya nggak akan marah gitu ya. Dibanding dia udah tanya, ternyata kata dosennya tolong buka dari halaman sekian sampai halaman segitu yang belum diajarkan, lebih parah. Jadi kemungkinan yang susah itu tidak ditanyakan, ya. Nah, kemudian sisa kucing hukumnya suci. Nah, yang betul-betul harus kita perhatikan jangan sampai terjilat oleh anjing dan babi. Ya, jadi memang kalau idza balagha ina ahadukum kalbun, nah itu yang paling repot. Kalau ada anjing ataupun babi yang menjilat bejana ataupun minum di kolam air itu udah selesai.
nggak ada kata ampun lagi, nggak bisa digunakan sama sekali ya. Kalau memang bejana, entah itu pinggan, piring, ember bisa dicuci. Kalau air kan nggak bisa. Ya, tapi kalau bejana ataupun wadah bisa dicuci. 7 kali pakai air, salah satunya dicampur pasir. 7 kali pakai air, maksudnya 7 gayung pakai air. Salah satunya dicampur tanah suci atau pasir. Jadi harus tanah suci atau pasir untuk menghilangkan unsur najis dari anjing dan babi ya. Jadi dari tadi kita mengatakan bersuci, taharah. Taharah itu bersuci. Dan untuk menghilangkan najasat atau najis. Jadi najis adalah kotoran yang bagi setiap muslim wajib mensucikan diri daripadanya. Dan mensucikan apa yang terkena olehnya. Dan taharah adalah membersihkan badan, pakaian, tempat sholat, dan dari segala jenis najis. Itu namanya aktivitasnya, aktivitas taharah. Kalau bukan wudhu, mandi, maka istinja. Itu aktivitasnya, wudhu, mandi, atau istinja. Dalilnya sudah jelas. Wa thiyabukum fatahhir. Ketika Allah SWT mengatakan pakaian kalian tolong disucikan. Disucikan itu dari najis. Dan surat Al-Baqarah juga sering kita baca doanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah SWT mencintai orang-orang yang bertaubat dan yang bersuci atau mensucikan diri. Ditambah lagi sabda Rasulullah, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari keimanan. Jenis-jenis najis. Tadi kita sebutkan bersuci adalah menghilangkan najis. Apa saja sih yang disebut najis? Nah, seluruh bangkai najis kecuali. Jadi ada pengecualian. Pengecualiannya adalah bangkai ikan dan belalang. Tadi sudah kita sebutkan, kita rata-rata beli bangkai ikan. Jarang beli ikan hidup ya. Jadi enggak najis kalau bangkai ikan. Belalang juga begitu. Bahkan di beberapa daerah di Jawa ada yang jual peyek belalang ya. Rempeyek belalang atau rempeyek laron ya. Itu juga ada karena memang dimakan di beberapa daerah. Bahkan kalau belalang-belalang yang besar-besar itu yang suka nempel di kiswah Ka'bah, itu besar-besar, ukurannya tuh jumbo gitu ya. Nah itu bisa dimakan. Ya itu bisa dimakan. Cuman ujian buat orang yang lagi ihram. Kadang-kadang gergetan atau panik, kita nginjek, blek, nah udah ngebunuh, kena tuh ya. Langsung terkena dam ya. Jadinya macam-macam najis diantaranya seluruh bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Terus bangkai yang tidak mempunyai darah mengalir. Seperti semut, lebah, itu tidak najis. Jadi kalau terkena semut, lebah nggak apa-apa. Kemudian tulang dari bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku, kulit, serta yang sejenisnya. Pernah dengar perhiasan dari gading gajah? Ya itu nggak apa-apa dipakai. Atau ada yang lagi pakai jaket kulit? Itu kan juga bangkai. Tapi nggak masalah karena sudah disamak. Itu kan bangkai sebenarnya karena sudah disamak berkali-kali ya jaket kulit kehilangan jaket ketinggalan jaket ya Bu. Ketinggalan jaket. Untung saya sebut jaket. Iya, jadi memang jaket kulit ataupun juga kadang-kadang kita suka jaket bulu ya dari bulu domba ataupun dari bulu kelinci, topi itu nggak masalah dipakai sholat. Karena sudah tidak najis sesudah disamak dan hilang baunya dan darahnya. Nah kemudian itu dari seluruh bangkai, tadi ada pengecualiannya seperti itu. Darah, daman masfuhan, darah mengalir najis. Darah mengalir, kalau darah nggak ngalir nggak najis. Sebagai contoh darah yang tidak mengalir itu apa? Darah nyamuk nggak ngalir kan? Darah nyamuk, sebenarnya darah nyamuk itu darahnya si nyamuk atau darah manusia yang diisap sama nyamuk? Darah manusia, nyamuk yang kalau belum makan itu nggak ditepuk nggak ada darahnya. Ya pernah lihat nyamuk yang hitam begitu aja ditepuk ya. Ya jadi kalau nyamuknya udah gendut, nah itu ada darah manusia tapi nggak ngalir. Oleh karena itu pernah ada kaum Khawarij bertanya kepada para sahabat ya ridwanullah alaihim. Kira-kira kalau pakaian kita terkena darah nyamuk, najis nggak? Bisa nggak dipakai sholat? Apa kata para sahabat ridwanullah alaihim? Kalian membunuh manusia, menumpahkan darah manusia nggak menganggap itu dosa? Sedangkan hanya darah nyamuk yang sekecil itu kalian permasalahkan, orang-orang itu diem aja ya. Karena memang biasanya orang-orang itu bersilat lidah untuk masalah-masalah sepele. Air beriak tanda tak dalam, yang paling berisik nggak ada ilmunya gitu ya. Biasanya gitu. Kalau ulama-ulamanya lebih paham, biasanya lebih bijak. Sehingga tidak dipermasalahkan lagi oleh mereka masalah darah nyamuk. Ya, karena memang darah mengalir itu diantaranya yang najis adalah apa? Darah yang ditampung. Nyembelih ayam ditampung darahnya. Buat apa? Dijadiin marus gitu ya.
Iya, ati-ati palsu tuh yang zaman dulu kan ya. Apalagi namanya selain marus. Iya, sapi juga, sapi kambing ditampung. Naudzubillah. Ada di suku-suku tertentu katanya penyedap tambahan buat santan. Itu darah hewan juga. Apa masakannya namanya? Sangsak. Iya. Ya, orang Bali, orang Sumatera, orang Medan biasanya, orang Batak, ya, Bali juga gitu sama, ya. Jadinya katanya dan bule, jangan kira orang bule enggak makan darah. Bahkan orang bule itu mengatakan darah adalah ya sumber iron yang paling besar, sumber ferro. Itu bukan sumber lagi, emang dia isinya ferro gitu ya. Dia memang isinya zat besi, tapi haram untuk dikonsumsi. Ya, jadi haram untuk dikonsumsi ketika kita makan darah. Banyak sekali sosis-sosis darah itu di luar negeri. Jadi ngeri. Sosis, darahnya dijadikan sosis gitu ya, dibungkus. Itu naudzubillah min dzalik. Ya, itu haram, jelas haram. Ketika dia najis ya jadi haram dikonsumsi ya. Kemudian jenis najis yang berikutnya adalah babi, anjing, jelas. Ya, dan kalau balik lagi sedikit ke darah itu ada beberapa kultur di masyarakat Arab jahiliyah, bahkan ketika saya masih di Mesir juga begitu. Orang-orang Mesir, sampai di Sudan juga orang-orang Sudan sama. Kalau habis menyembelih hewan kurban, itu darahnya diteplokin ke tangan, tek, ditempelin di dinding. Apa maksudnya? Katanya rumahnya kalau dikasih darah-darah gitu di pintu-pintu, setan gak berani masuk. Yang ada setan nempel semua. Ya, jadi memang itu pengertian jahiliyah benar. Ditemplokin darah, jadi ya Allah baunya itu bau hewan kurban itu berhari-hari orang darah di mana-mana. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi persis seperti adat jahiliyah dulu penyembahan di depan berhala kayak gitu. Ya, jadinya masih itu dipertahankan sampai detik ini. Ya, darah mengalir, babi, anjing jelas apapun yang terkena, jangankan kotorannya, liurnya saja sudah bahaya. Ya, sudah najis. Makanya penting untuk interaksi dengan, kalau babi nggak ada ampun ya, nggak ada ampun kalau babi. Jangan berinteraksi. Makanya nanti Nabi Isa alaihissalam ketika turun kan membunuh hewan babi, tapi dia tidak membunuh hewan anjing, tidak. Kalau anjing masih digunakan di masa Rasul. Untuk apa? Menjaga ternak, gembalaan, jaga rumah, interaksinya aja yang dikasih pengingat kalau terkena jilat ya liurnya, cuci dengan air 7 kali, kemudian dicampur salah satunya dengan tanah. Itu kalau anjing ya. Makanya idawalago ina ahadikum kalbun ya. Jadi disebutnya anjing bukannya babi. Kalau babi nggak ada ampun. Usir bunuh. Ya usir bunuh pendem udah. Nggak ada ampun. Tapi kalau anjing masih bisa ada interaksi. Makanya interaksi yang sangat mudah itu mungkin orang-orang Turki. Kalau kita ke Turki itu kaget-kaget. Ya Allah orang pakai kerudung meluk-meluk anjing gitu ya. Karena buat mereka ya kalau kena jilat tinggal cuci pakai air 7 kali, pakai pasir selesai. Kalau kita kan terima kasih ya. Nggak mau walaupun udah tahu cara mensucikannya. Nah kemudian najis berikutnya adalah muntah. Pipis dan kotoran manusia. Muntah, pipis, kotoran manusia ini sepakat. Ya, najis, nggak boleh ada yang menganggap itu najis ringan, itu najis berat. Muntah bayi pengecualian ya. Jadi muntah bayinya gumoh atau muntah? Kan ada gumoh juga ya. Tahu gumoh? Susu. Susu yang keluar lagi. Nah, jadi ternyata kalau muntah, kalau gumoh sih susu keluar doang nggak masalah. Tapi kalau udah muntah najis juga. Yang pengecualian bukan di muntah bayi, tapi pipis bayi. Ya, jadi kalau muntahnya tetap najis. Kecuali gumoh yang baru minum susu keluar lagi, nggak ada baunya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah susunya rada lama diproses keluar lagi, ada baunya, udah najis. Nah, kemudian kalau pipis gimana pipis? Pipis itu ada catatannya kalau dalam fikih Islam. Bayi yang masih ASI eksklusif. Bayi yang ASI eksklusif, maka pipisnya tidak terhitung najis berat. Jadi cukup dipercikan air saja, tapi dengan catatan ASI eksklusif. Dia tidak makan dan minum yang lain. Khususnya bayi laki-laki, ini bukan masalah gender. Karena kalau bayi perempuan itu warna pipisnya agak kemerahan. Baunya juga kalau dicium pesing. Tapi kalau bayi laki-laki yang ASI eksklusif, warnanya bening, pipisnya dan enggak bau. Kenapa? Karena perempuan punya organ reproduksi. Ya, beda, laki-laki kan enggak punya organ reproduksi. Jadi ini bukan masalah gender, tapi memang benar kalau kita ketemplokan dikit bayi perempuan pipis, itu yang walaupun masih ASI eksklusif agak merah warnanya. Tapi kalau bayinya laki-laki enggak ada warnanya. Makanya cukup dibersihkannya dengan dicipratkan air saja. Dipercikin air saja kalau bayinya laki-laki.
Kalau perempuan bukan percik, agak dikucurin sedikit. Kucurin sedikit air juga, bukan sabun. Kita nih lagi nggak bicara sabun sama sekali. Hanya air mutlak. Air yang rasa warna bau kosong ya. Nah kemudian mani, madhi, wadi. Ini juga ada di laki-laki dan ada di perempuan. Ya, jadi makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan kalau mani laki ketemu mani perempuan maka jadi anak. Itu mani juga namanya. Madhi dan wadi juga ada di keduanya. Ya, kalau mani keluar karena rangsangan seksual kuat, kalau madhi ini kalau perempuan karena banyak aktivitas, masalah faktor hormonal, banyak pikiran, itu perempuan. Kalau laki-laki bukan, karena rangsangan seksual ringan. Ali radhiyallahu anhu, menantunya Rasul itu rajulun madza, laki-laki yang mudah keluar madhi. Kalau kita perempuan mudah keluar keputihan. Tapi keputihan perempuan beda dengan keputihan laki-laki. Penyebabnya yang beda ya. Kita pikiran banyak sedikit bisa keluar. Aktivitas banyak sedikit kita keluar. Faktor hormonal, mau dapat haid misalnya, ya keluar juga ya. Jadi perempuan itu lebih banyak keluar keputihannya. Makanya faktor-faktor itu, nah ini penting untuk kita pahami, dia membatalkan wudhu. Kalau keluarnya karena faktor tadi. Tapi ada yang keluarnya bukan disebabkan faktor tadi. Keluar terus ngucur nggak kenal batas. Itu sudah ma'afu anhu, dimaafkan. Kayak orang yang tasalsul bul, beser. Yang beser dimaafkan. Ya, kayak udah misalnya anaknya udah 10. Ya, udah kendor kan ya, baut-bautnya semua. Jadi kadang-kadang udah wudhu, udah pipis, lagi sholat ngecerit. Itu dimaafkan, tidak membatalkan. Beda yang belum anak. Kalau tiba-tiba dia ngecerit, batal. Jadi ternyata sikon itu menentukan hukum. Itu dalam Islam. Ini menggambarkan murunatus syariah. Syariah itu fleksibel banget. Lihat orangnya. Orang seger, sehat, kuat, muda. Tiba-tiba pengen sholat, duduk aja deh. Nggak ada pahalanya. Tapi kalau udah nenek-nenek, kakinya udah sakit, tulangnya patah, badannya remek gitu ya, dia duduk aja. Bahkan dia baring pun tetap berpahala. Jadi lihat situasi dengan kondisi satu orang dengan yang lain berbeda. Yang jelas ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah nggak pernah jadikan di dalam praktek syariat ini sesuatu yang menyulitkan. Semuanya mudah gitu ya. Nah, kemudian kita lihat, nah, mani, madhi, wadi. Kalau wadi itu kalau kita pipis laki perempuan ada selaput putih yang keluar bersamaan dengan air pipis. Itu wadi, maka udah pasti najis karena bersamaan dengan air pipis. Nah, jadi di sini statusnya kalau keluar madhi sama wadi wajib wudu. Tapi kalau keluar mani nggak bisa wudu saja, dia harus mandi besar, mandi wajib ya. Nah, kemudian macam-macam najis. Tadi kita sedikit flashback ke kotoran manusia dengan pipis ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu ada kalau pengobatan Tiongkok itu pipis manusia ya. Ada yang dijadikan minum, nggak boleh tuh. Na'udzubillah, nggak bisa ya. Pipis manusia dijadikan minum, nggak bisa. Nggak bisa jadi obat apapun juga. Sepakat itu najis, mutlak najisnya. Ya jadi karena pernah juga saya pengen menyebarkan flyer umroh di satu desa di Kudus. Tiba-tiba ngelihat kok ada santri-santri lagi ngantri di depan rumah kiai. Kita tanya, lagi ngapain? Ternyata lagi ngantri nunggu obat. Obatnya itu apa? Pipisnya Pak Kiai. Udah, saya nggak jadi nyebarin flyer ya. Umroh tadinya pengen nawarin umroh murah itu, nggak jadi di kampung itu. Kenapa? Susah nanti. Kalau bawa jamaah kayak begini nanti repot kitanya. Repotnya di tanah suci pasti akan terkena tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah jamaahnya salah fikroh begini. Salah pemikiran gitu ya. Enggak jadi itu. Jadinya enggak jadi disebar di sana. Ya, resiko terlalu besar. Ditambah lagi kalau kita lihat orang-orang Syiah itu juga mengambil kotoran-kotoran imam mereka dijadikan lotion. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang-orang Syiah ya. Katanya kalau udah pakai lotion tubuhnya dari kotoran imam itu maka tidak terjilat api neraka. Na'udzubillah min dzalik, udah jelas itu najis ya. Makanya hati-hati. Hati-hati. Lah itulah kesesatan pemikiran banyak di dunia ini. Makanya kenapa kita mau sampai beli makanan pun, beli buah pun, buah kan halal. Dari daerah mana itu penting untuk difikirkan. Karena takutnya di daerah situ yang dijadikan pupuk, nah kotoran siapa? Iya, kalau daerah-daerah yang tidak muslim jangan-jangan pupuknya kotoran babi. Jangan-jangan pupuknya kotoran kucing, kotoran anjing, kan nggak bisa. Harus kotoran dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Kan ada pupuk hewani. Pupuk hewani itu dari kotoran sapi boleh.
Kotoran kelinci boleh, kotoran kambing boleh, tapi kalau kotoran babi, itu yang kadang kalau mau beli lihat dulu buahnya. Made in Cina, terima kasih nggak jadi gitu ya. Karena khawatir. Atau made in Iran, Iran orang Syiah, nggak berani juga. Kecuali di situ dipastikan Iran yang bagian Sunni bisa. Ya kayak misalnya saffron yang merah. Saffron aja saya selalu tanya sama teman-teman. Karena ada beberapa teman orang Iran, Muslim, Sunni. Ini saffron yang ini dari mana? Oh dari wilayah kami kita beli. Tapi kalau saffron yang nggak jelas nggak, terima kasih. Ngeri takut dipupuk pakai tadi kotoran imam-imamnya. Kan manusia, kotoran manusia juga najis. Makanya kita sampai harus berpikir, sebegitu detail Islam. Makanya kenapa pohon-pohon berbuah yang tumbuh di kuburan tidak boleh dikonsumsi. Kan mengambil zat dari jasad manusia. Ya orang-orang tua kita dulu kan nggak ngerti ya. Masak nasi goreng mengkudu, ngambilnya dari kuburan, daun mengkudunya, nggak boleh ya. Jadi yang memang dianjurkannya bukan pohon berbuah. Kalaupun pengen adem di pekuburan, tanam aja pohon berbunga deh, ya. Jadi jangan pohon berbuah gitu ya. Kemudian kita masuk ke pipis dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, jelas najis. Tadi kenapa ini najis kalau kita bilang kalau gitu yang dagingnya boleh dimakan, kotorannya boleh dikonsumsi, tetap nggak boleh dikonsumsi. Tapi tidak najis untuk dijadikan pupuk. Kalau memang dagingnya boleh dimakan. Kalau daging yang nggak boleh dimakan, maka kotorannya najis mutlak, nggak boleh dijadikan pupuk sama sekali. Nah ini penting untuk melihat kalau pupuk hewani dari kotoran apa, siapa, hewan apa, harus ditanya gitu ya. Nah itu dia. Buah dari Cina macam-macam sekarang. Warnanya cantik-cantik. Pernah lihat kiwi dari Cina? Kalau kiwi dari Australia itu warnanya cuma gold, kuning, sama hijau. Yang dari Cina coba lihat, begitu dibelah, warnanya warna-warni. Satu kiwi warna-warni. Dalamnya ada merah, hijau, biru. Cantik banget. Ngeri kita. Telur aja, ada telur karet kan, yang kayak karet telur palsu. Ternyata coba kalau kita makan plastik kayak begitu. Telur palsu itu juga banyak dari Cina. Udah ngeri deh, beras juga. Yang ternyata plastik. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang ternyata bikin mudarat. Ya, bukan bikin manfaat ya. Ini juga daerahnya jelas daerah Cina yang non muslim. Kalau daerah Cina muslim kita bisa pastikan gak apa-apa, bantu saudara kita. Kalau memang itu produksi dari daerah Cina muslim. Ya, mangga Bu, silahkan. Iya. Iya. Masih justru alat asalnya. Jadi memang contoh nih, kita makan sesuatu yang ada campuran zat najisnya atau unsur-unsur najisnya. Walaupun sesudah diproses dia nggak ada, nah itu hati-hati dengan sesudah diproses dia nggak ada dan sudah hilang. Sebagai contoh alkohol. Alkohol itu kalau dipanaskan hilang senyawanya. Senyawanya akan hilang, senyawa kimia alkohol. Tapi masalahnya asalnya karena ada, sebaiknya tidak kita konsumsi juga. Kalau bisa dikonsumsi juga berarti kita bisa makan Black Forest yang ada rumnya ya. Kita bisa makan yang lain-lain yang ada rumnya, padahal nggak boleh. Ya, dan katanya kan kalau dipanaskan dia hilang. Iya. Tapi kenapa untuk kondisi darurat ad-darurat tubihul mahzurat. Semua yang kondisinya darurat membolehkan yang dilarang sekalipun. Apa contohnya yang darurat? Vaksin. Itu kan rata-rata ada juga yang pakai macam-macam tuh. Ada yang dari naudzubillah. Nggak tahu deh dari apa aja. Mau nyebut nggak tega ya. Macam-macam itu. Tapi ketika memang cuma itu satu-satunya, belum didapati yang lain, yang punya keyakinan harus menjaga diri dari itu, dengan itu silakan pakai. Tapi kalau yang nggak yakin jangan. Karena kita mengerjakan sesuatu yang kita sendiri ragu, nggak boleh, karena perintahnya da'ma ya ribuk ila mala ya ribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Nggak boleh kalau ragu. Makanya Rasul juga, walaupun makanannya halal, kalau Rasul ragu, Rasul akan tinggalkan. Ya, apalagi kalau nggak jelas halalnya. Ya, jadi pipis dan kotoran binatang. Jadi ada satu pengecualian yang memang boleh dikonsumsi, yaitu pipis onta. Ya, itu pun untuk demam kuning, demam liver, hepatitis. Itu pun nggak banyak. Rasul pernah mencontohkan itu nggak banyak. Ya, jadi memang hanya orang Indonesia yang unik ya. Kalau ke peternakan onta tuh penasaran. Dia penasarannya bukan pengen nyicipin susu onta, tapi pengen nyicipin pipis onta. Aneh gitu ya. Padahal dalam kondisi sehat.
Itu hanya untuk orang sakit, sakitnya pun sakit demam liver, demam kuning, hepatitis, baru boleh. Jadi kalau orang sehat jangan, makanya karena orang sehat minum obat, ya mabok, ya muntah segala macam. Ya katanya ini lagi di detox, lagi keluar penyakitnya lah. Orang dia nggak sakit, dia minum pipis onta. Kalau mau ke peternakan onta ya minum susu onta silahkan gitu ya. Itu pun sudah detox itu. Susu onta bikin ada yang pusing, ada yang mual. Ya, tapi dia menyehatkan. Jadi dengan catatan ya, kalau obat pasti under prescription jadinya harus di bawah pemantauan dokter. Dokternya ya dokter herbal, kalaupun memang ada dokter yang meresepkan pipis onta berarti penyakitnya udah parah tuh. Ya, terus binatang jalalah najis. Apa itu binatang jalalah? Binatang yang makan kotoran. Sama ada kotorannya sendiri atau kotoran manusia atau kotoran hewan lain. Ini najis, binatang yang gak boleh dimakan, gak boleh ditunggangi, gak boleh diperah susunya. Ya, emang ada binatang yang makan kotoran lain? Ada. Bahkan kotorannya sendiri juga dimakan, ada. Apa contohnya? Kalau luwak enggak? Lele, ya. Jadi tergantung ya, lelenya juga di mana tergantung. Enggak usah lele susah-susah, ada empang di kampung kita. Terus di sana ada mujair yang gede-gede dan ikan emas gede-gede. Ya, dari empang di Cianjur atau di mana, di atas empangnya ada jamban, sepakat nggak boleh dikonsumsi. Ikan di situ tidak boleh dikonsumsi. Yang ada, ya kalau nggak tahu nggak apa-apa, tapi tidak boleh dikonsumsi. Dan Rasulullah SAW mengatakan harus diasingkan. Kalau mau dikonsumsi udah ditangkap dari jamban itu 40 hari diasingkannya. 40 hari harus dikasih makan pakan ternak. Benar-benar diasingkan di air bersih, pakannya pakan ternak, tidak lagi dicampurkan ke sana, baru boleh dikonsumsi. Kenapa 40 hari? Mengeluarkan. Jadi ternyata makanan satu suap yang masuk ke perut kita, ke tubuh kita itu beredar di aliran darah kita selama 40 hari. Makanya satu aja barang haram masuk ke dalam tubuh tertolak sholat selama 40 hari. Satu kali barang haram masuk 40 hari sholat tertolak, berarti 200 sholat tertolak. Ya, kalau itu sholat wajib ya, yang lain-lain juga. Makanya suka ada orang yang kenapa doanya nggak diterima-terima, doanya nggak didengar. Jangankan doanya, sholatnya juga ditolak. Karena tadi yang masuk ke dalam dirinya ini tidak diseleksi. Tidak selektif dalam tadi ya, mengkonsumsi. Bahkan Rasul mengatakan dilarang menunggangi dan dilarang memerah susu. Lah, berarti bukan ikan dong, iya. Jadi di masa Rasul itu misal ada orang yang beternak onta. Kemudian ontanya tadi ditinggalkan pulang kampung oleh yang punya. Mau pulang kampung dulu misalnya ya. Ternyata ketika pulang kampung, itu dia kelupaan memberi makan yang cukup untuk ontanya. Ketika kekurangan makanan, onta-onta tadi memakan kotoran sendiri. Aduh, ada yang nembus. Coba ada acara ya di bawah ya. Apa kedengeran insya Allah ya. Ya. Ya, jadi ternyata onta-onta itu juga ketika dia kekurangan makanan akhirnya memakan kotoran sendiri dan kotoran teman-temannya. Nah, begitu pulang dari kampung yang punya onta kaget. Ya lupa ternyata onta-onta itu dikasih makan yang cukup. Nah, ini nggak boleh langsung diperah susunya. Nggak boleh juga ditunggangi. Kenapa? Karena tadi selama 40 hari hasil ekskresi semuanya keluar lewat keringat. Coba kalau ontanya mengeluarkan lewat keringat, keringatnya najis. Kita tunggangin, baju kita kena najis. Sesudah baju kita kena najis, kalau kita sholat, ya kita sholat juga sholat jadi gak bisa pakai baju yang terkena najis. Jadi itu penting banget untuk memperhatikan sampai diperah susunya pun gak boleh. Harus 40 hari dulu diasingkan, gitu ya. Itu untuk binatang jalalah dan macam-macam. Ternyata kalau di masa Rasul itu onta, di zaman kita lebih keren ikan gitu ya. Ayam kampung, ayam kampung, ikan, dan kemudian khamr. Macam-macam najis diantaranya khamr. Khamr itu najisnya bukan najis aini, tapi dia najis ma'nawi. Apa itu najis ma'nawi ya? Ya jadi bukan aini, bukan kalau kita lihat ada alkohol. Alkohol itu kadang-kadang untuk mengeringkan luka, nggak apa-apa, ya. Alkohol untuk mengeringkan luka nggak masalah. Ada yang kadang-kadang untuk menghilangkan cat, ada alkoholnya, ya. Ada aseton, ada toner. Kadang-kadang buat ngilangin jerawat juga ada alkohol. Alkohol untuk pemakaian luar,
Jadi bukan alkoholnya yang najis. Yang najis itu adalah maknawiyahnya. Kalau kita pakai alkohol sampai mabok. Ya, contoh minyak wangi kan ada alkoholnya. Nah, tapi ada nggak yang orang pingsan nyium minyak wangi? Ya itu haram. Jangan dipakai minyak wangi yang kayak begitu. Ya, itu obat bius. Ya, jadi kalau minyak wangi yang hanya untuk mengharumkan dan biasanya pengharum yang ada alkoholnya justru dia cepat hilang wanginya. Karena nguapnya cepat. Ya, pernah lihat minyak wangi yang nggak ada alkoholnya, yang konsentrat, yang bapak-bapak biasanya pakai, yang wangi banget, itu nggak ada alkoholnya, bertahan tuh 3 hari. Wanginya tahan 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi kalau sudah yang ada alkoholnya biasanya cepat nguap. Perempuan biasanya pakai yang ada alkoholnya, jadi cepat nguapnya. Ya, jadi nggak masalah dipakai sholat. Yang penting bukan dipakai mabuk. Ya, dan ternyata untuk akhir zaman alkohol yang menghilangkan kesadaran, inilah kenapa kalau kita lihat 14 abad lalu Rasul mengatakan begini, nanti umatku di akhir zaman tidak bisa terlepas dari 2 hal yang aku haramkan, yaitu alkohol dengan riba, khamr dan riba. Alkohol ini di mana pemakaiannya? Di anestesi. Anestesi kan kita semua pakai sampai hilang kesadaran, namanya dibius ya. Jadi memang ada yang operasi nggak pakai anestesi? Nggak ada. Semua pakai. Di masa Rasul nggak ada yang pakai anestesi, nggak ada. Di masa Rasul tidak ada itu orang yang dioperasi pakai anestesi, nggak ada. Semua yang dioperasi di masa Rasul itu dibiarkan sholat. Kalau sholatnya sudah khusyuk, baru diamputasi. Jadi kekhusyuan sholat itu yang mengurangi rasa sakit. Dan itu terjadi di Palestina sampai sekarang. Karena anestesinya nggak ada. Jadi kalau mau amputasi kaki atau apa itu memang nunggu orangnya khusyuk dulu sholat ya. Murojaah hafalan dulu. Baru tuh bisa diamputasi. Kalau sekarang nggak ada, kita semua tergantung dengan anestesi. Kita pusing sedikit aja minum ini kok. Pusing sedikit aja kita pasti minum analgesik. Kasih kita minum macam-macam kalau pusing sedikit saja ya. Nah, kok speakernya jadi berubah nih, Bang Riza? Tes. Iya, lebih jernih ya. Saya ngerasanya ada feedback. Ada feedbacknya kayaknya. Bu Aisyah, ada feedbacknya ini. Tolong. Ada ehonya matikan. Ehonya matikan. Jangan saingan, kita saling kecil-kecilan. Jangan keras-kerasan. Ya, tes. Ya, masih ada dikit. Matiin ehonya. Ehonya dimatikan. Tone sama treble-nya boleh dikecilin sedikit. Bassnya matiin. Iya, saya jadi kayak tukang sound system. Iya. Ini kekencengan. Ya, kita masuk ke bab wudu. Nah, ini juga bersuci. Dalil dan keutamaannya tadi seperti yang dibacakan oleh Ustadz Habib. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini surat Al-Maidah ayat 6. Ya, jadi kalau kita ingin sholat di Al-Maidah ayat 6 ini ternyata rukun wudu. Jadi rukun wudu itu simple. Sesudah adanya niat kita ucap basmalah cuma 4 anggota wudu. Terakhir tertib. Jadi anggota wudu cuma 4. Rukun ya, kita bicara rukun bukan bicara sunnah-sunnah. Kalau kita bicara rukun cuma 4. Sesudah niat wudu maka cucilah. Faghsilu wujuhakum. Ya, jadi yang pertama dicuci adalah ya apa dulu ayo? Wajah sampai tempat tumbuhnya rambut ya. Jadi ini diangkat sedikit saja sampai tempat tumbuhnya rambut. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Jadi digulung. Makanya penting kalau beli baju perempuan ya harus yang sampai ke siku bisa digulung. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, yang diusap kepala sampai belakang. Kalau laki-laki sudah dari depan ke belakang balikin lagi ke depan. Makanya kalau laki-laki habis wudu suka acak-acakan. Ya, sunnahnya memang dikembalikan ke depan. Kalau perempuan enggak, cukup ke belakang aja. Karena kalau dibalikin lagi rambutnya kan panjang ya. Berantakan. Ya. Dan untuk mengusap kepala Rasulullah SAW punya 3 cara. Kalau dalam kondisi beliau tidak musafir, beliau enggak pakai sorban. Ya, dan kalau Rasul dengan sahabat musafir pasti pakai sorban. Kenapa pakai sorban orang Arab? Panas.
Dulu kan nggak ada mobil. Dulu adanya onta, adanya kuda, pasti langsung kena matahari. Makanya harus pakai sorban. Sorban itu kalau lagi musafir tidak dicopot untuk berwudu. Jadi yang diwudukan cara pertama sorbannya diangkat sedikit saja. Tangan yang basah masukin ke dalam sorban sampai ke arah ubun-ubun, kena tuh rambutnya. Sesudah itu dari atas sorban sampai belakang diusap. Berarti kita yang pakai kerudung juga nggak usah buka-buka, cukup itu pakai cara Rasul yang pakai sorban. Ya, angkat sedikit dalaman kerudung, tangan basahnya masukin ke dalam sampai ubun-ubun, habis itu sisanya dari luar kerudung, selesai. Ya, itu udah cara paling enak. Ada contoh dari Rasulullah. Kenapa cari yang susah? Karena kalau orang Indonesia kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu orang Indonesia. Ya, carinya yang susah. Itu udah mudah. Dan cara ketiga Rasul lebih simpel lagi. Rasul nggak angkat-angkat sorbannya, Rasul cuma usap sorbannya aja sampai belakang, selesai. Berarti kita juga dalam kondisi darurat bisa cuma usap saja kerudungnya sampai belakang, selesai. Buru-buru, lagi kalau nggak cuma sekedar buru-buru, waktunya mepet, ya orang ngantri banyak, udah nggak usah buka-buka, tinggal usap saja, selesai. Itu kepala. Yang keempat, wamsahu. Kenapa ayat nggak bilang wagesilu? Bisa dilihat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu. Ya tadi kan biru usikum wa arjulakum. Usap kaki. Lah kok kaki diusap? Ternyata ketika musafir Rasul kan biasanya pakai khuf. Apa itu khuf? Khuf itu sepatu kulit yang makainya susah. Kayak pakai boot, antara boot dengan kaos kaki, tapi dari kulit tebel. Makainya susah, nyopotnya susah. Jadi yang diusap cuman atasnya saja. Punggungnya sepatu, ya, jadi simple banget, nggak dicopot-copot, nggak dilepas-lepas. Kita sekali lagi kan prinsipnya orang Indonesia kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, ya. Jadi pernah tuh waktu saya haji tahun 2002, ya 2002 haji ketemu sama nenek-nenek. Saya dari Timur Tengah, dari Sudan, nenek-nenek dari Indonesia, ketemulah di sana. Orang Indonesia, Neng, iya. Si nenek pengen wudhu, itu lagi musim dingin, haji di musim dingin. Ya, itu nenek-nenek itu langsung membasahi kaos kakinya dengan air keran. Nek, kok dibasahin? Iya, katanya. Biar gampang nggak nyopot-nyopot, karena kalau nyopot-nyopot nenek takut jatuh. Makanya lagi susah. Jadi dibasahin padahal itu musim dingin. Nek, nggak gitu, caranya gini, cuman usap aja kakinya. Dia bengong. Kok bisa diusap aja kakinya? Padahal kan biasanya kalau dicuci sampai ke mata kaki. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Makanya dia ingatnya sampai mata kaki. Itu kalau sampai mata kaki kalau dicuci, kalau kita nggak pakai kaos kaki. Tapi kalau pakai kaos kaki cukup diusap atasnya saja. Ya kayak khuf persis. Cuman gitulah jadi dibasahin tuh. Nggak kering-kering karena itu musim dingin, yang ada si nenek masuk angin. Ya, jadi memang itu yang ngeri kita. Ibadah pun harus pakai ilmu, ya. Itu berwudu. Fardu rukunnya mudah sekali. Yang terakhir adalah tertib urutan. Adapun sunnah wudu, kalau disebut fardu ataupun rukun itu sama, harus ada. Satu aja nggak ada, nggak sah. Tapi kalau sunnah nggak ada semuanya nggak apa-apa. Sunnah-sunnah itu tambahan. Seperti sebelum berwudu pipis dulu. Kalau emang waktunya lapang, ya pipis dulu. Niat wudu mencuci kedua telapak tangan ini nggak masuk rukun tadi, nyuci di selang-selang. Terus kumur-kumur, madmadah. Ataupun juga istinsyak dengan istinthar, itu semuanya sunnah, bahkan telinga sunnah juga. Ya, telinga juga sunnah. Terus yang punya jenggot, laki-laki ya, nyelang-nyelangin jenggot, itu juga sunnah ya. 3 kali. Jadi memang tadi rukunnya fardunya 1 kali. Ya, 3 kali itu sunnah. Terus juga mualat, bersambung terus. Ya, terus-terusan bersambung, jangan dijeda. Kita kan kadang mungkin dijeda kalau nyuci. Kadang nyuci kaki yang agak kejeda. Kenapa? Karena nyuci kakinya kita kan wudu kadang suka di wastafel. Di wastafel, bagian kaki mau naikin nggak bisa. Jadi cari tempat lain, itu nggak apa-apa ya. Karena ini cuma sunnah. Ada jeda sedikit berapa detik nggak masalah. Ke keran nggak apa-apa gitu ya. Dan telinga juga sunnah. Memanjangkan cahaya. Isbagul wudu ya. Contohnya apa isbagul wudu itu? Misalnya siku. Ya, lebihin deh sampai atas sini nggak apa-apa. Ya, kemudian mata kaki dilebihin deh sampai ke betis nggak apa-apa, itu juga boleh ya. Dan doa deh, semuanya doa-doa terkait dengan doa adalah sunnah, termasuk salat 2 rakaat. Salat sunnah wudu atau ada yang mengatakan salat syukur wudu. Ini salat yang biasanya dirutinkan oleh Bilal bin Rabah.
Makanya ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj kaget. Kok di surga terdengar suara bakiak. Terompah, kletak-kletak, tapi nggak ada wujud orangnya. Cuman suara bakiak. Nah, sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, itu suara apa? Oh, itu terompahnya Bilal. Bilalnya masih hidup di dunia, terompahnya sudah masuk surga, suaranya udah ada. Bakalan Bilalnya masuk surga juga. Kenapa? Karena beliau merutinkan sholat 2 rakaat sesudah wudhu. Jadi sebelum tahiyat masjid, sebelum qobliyah itu udah habis selesai wudhu dia sholat sunnah 2 rakaat. Itu yang jarang dikerjakan sebenarnya ya. Sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Terus nawaqidul wudhu. Apa itu nawaqidul wudhu? Yang membatalkan wudhu. Ini yang disepakati ya. Karena ada yang disepakati dan ada yang khilafiyah. Perbedaan pendapat. Kalau yang disepakati, kharaja syai'un min sabilain. Keluar sesuatu dari 2 jalan. Bukan jalan raya. Keluar sesuatu dari 2 jalan. Dari kubul dan dubur. Dari depan dan belakang. Sesuatu itu apa? Mau itu padat, cair, gas, membatalkan ya. Kemudian, nah ini kalau udah disebut padat, cair, gas, membatalkan itu contoh-contohnya ya. Ya jadinya tidur juga gitu, tapi tidur nyenyak yang tanpa tetapnya pinggul di atas lantai. Dalam artian tidur nyenyak yang akhirnya miring geletak. Nah itu kenapa kalau sudah nyenyak dibilang batal? Bukan tidurnya yang membatalkan. Masalahnya orang lagi tidur nggak sadar apakah dia buang angin, apakah dia garuk-garuk, daerah situ yang tanpa penghalang, orang tidur nggak sadar. Nah, dan terutama kalau tidurnya tegak lurus gini, nggak batal. Kenapa? Karena lubang-lubang dua-duanya tertutup. Lubang tertutup nggak bakal keluar macam-macam maksudnya, jadinya nggak batal. Cuman jarang ada orang yang tidurnya tegak lurus gini, jarang ya. Dan hilang akal dan menyentuh kemaluan tanpa adanya pembatas atau penghalang, ini juga membatalkan. Nah, adapun yang tidak membatalkan wudhu tapi khilafiyah. Artinya untuk sebagian pendapat ulama batal juga, contohnya menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa adanya penghalang. Kalau Asy-Syafi'i batal. Makanya Imam Asy-Syafi'i suami istri sentuhan batal. Karena suami bukannya, ya suami mahram bukan. Kalau mahram kan orang yang haram dinikahi, suami bukan mahram. Suami bukan mahram, makanya halal dinikahi. Oleh karena itu sentuhan batal. Kalau Imam Syafi'i ya. Yang kasihan kadang suaminya madzhabnya Syafi'i, istrinya bukan. Ya istrinya suka pengen godain suaminya aja gitu kan. Padahal suaminya nggak mau karena yakin kalau sentuhan batal ya. Jadi istrinya nggak pakai mazhab Syafi'i, suaminya pakai mazhab Syafi'i, itu sengsara. Karena beda mazhab, ngalah. Ya, karena kalau Rasul sendiri jadi banyak sekali referensi yang didapat. Rasulullah SAW biasanya habis wudhu di rumah, itu mau pergi ke masjid mencium istrinya biasanya. Istrinya pasti disium, berarti tidak batal. Kalau saya pakai itu madzhabnya Rasulullah. Ya, jadi cuman kan kalau misalnya ada orang lain bilang, tapi suami saya bilang batal, nggak apa-apa. Karena suaminya pakai madzhabnya Imam Asy-Syafi'i, nggak salah juga. Ya, karena ada pedomannya. Tinggal kalau istri ngalah, ikuti aja madzhab suaminya. Enggak batal. Mertua kan mahram seumur hidup. Ada istilah naudzubillah kalau terjadi perceraian mantan suami, mantan istri, tapi gak pernah ada mantan mertua dan mantan menantu. Mertua itu orang tua seumur hidup, menantu itu anak seumur hidup. Itu yang susahnya dijaga ya. Dijaga kekeluargaannya, silaturahimnya susah. Keluar darah dari jalan yang tidak lazim, muntah, makan daging onta, ini khilafiyah fikih semua, batal tidaknya. Kebimbangan orang yang telah berwudu mengenai hadas. Aduh batal nggak ya? Batal nggak ya? Sebagian ulama mengatakan nggak batal, saya lagi ragu. Sebagian lagi mengatakan afdolnya wudhu lagi. Ya, senyum tanpa terbahak ketika sholat. Yang membatalkan sholat itu kalau ketawa, ada suara. Atau ada suara deh. Ya, ada suara ketika sholat kita bilang, kita kaget gitu. Ya gitu, ya itu udah batal. Ya, tapi hanya membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudhu, tapi kalau yang membatalkan wudhu sudah pasti membatalkan sholat. Memandikan jenazah juga begitu, dengan catatan kalau mau nggak batal mandiin jenazahnya pakai sarung tangan, ya. Mandi, nah tadi sudah wudhu, sekarang bab mandi. Dalilnya jelas ya, idza kuntum junuban fatahharu, jadi diperintahkannya untuk segera. Ya segera aula mastumun nisa, kalaupun habis hubungan atau dalam kondisi junub, habis nifas, habis haid harus segera fattoharu. Kalimat fa di situ artinya bersegera, jangan lama-lama dalam kondisi junub. Yang mewajibkannya jadi keluar mani disertai syahwat, ya hubungan kelamin, terhentinya haid dan nifas, orang kafir masuk Islam, mayit juga. Kalau mayit bukan wajib mandi ya, wajib dimandikan.
karena nggak bisa mandi sendiri. Ya, kemudian, nah ini mungkin yang paling penting yang kadang-kadang kita lupa untuk saudara-saudara kita yang masuk Islam itu harus diajarkan mandi wajib karena begitu syahadah dia harus mandi wajib. Ya, harus mandi wajib kan kondisi tadinya tidak muslim. Fardu rukun mandi, fardu atau rukun mandi. Niat mengalirkan, meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi simple. Tadi kalau kita sebut fardu atau rukunnya wudu cuma 4. Sesudah niat ya, sesudah niat cuma 4. Yang ada di surat Al-Maidah ayat 6. Ya, cuci wajah, cuci tangan sampai siku, usap kepala, usap kaki cuman itu. Ya, jadi kalau untuk mandi lebih gampang lagi. Sesudah niat cuma 1, ratakan air ke seluruh tubuh. Jebur aja atau kita punya kolam renang. Udah niat ya Allah ya, jebur bir udah selesai. Ya, sebenarnya udah seluruh rata tubuh. Itu udah selesai. Apalagi kolam renang kan enggak ada yang kurang dari 2 kulah ya. Enggak bisa loncat kita. Jadi memang kolam renang itu rata-rata 6.000 liter ke atas. Ya itu baru tinggal jemplung udah selesai. Adapun sunah-sunahnya yang bisa dikerjakan atau tidak dikerjakan pun tidak mengapa. Sunahnya mandi wajib adalah wudu dulu. Sudah istinja, wudu dulu. Kalau dulu Rasul habis wudu tapi wudunya tidak disempurnakan dengan kaki. Kakinya belakangan. Jadi sudah mandi semua baru kemudian kaki. Dan sunah-sunahnya juga Rasulullah SAW itu biasanya memasas kepala. Kepalanya itu dimasas, dibasahkan tangannya basah, pijit-pijit kepala. Jadi kalau ngikut sunnah nih insya Allah sehat. Gak ada orang yang biasanya kan stroke itu serangan jatuhnya di kamar mandi. Kenapa? Dari luar panas, masuk kamar mandi jebur. Udah, apalagi jeburnya bukan badan sebelah kanan, tapi badan sebelah kiri. Ada jantung di sini. Yang kena duluan jantung otomatis serangan. Makanya kenapa pendinginannya sebenarnya di sunnah ini. Disuruh pipis dulu, habis pipis kan istinja cebok. Pendinginan semua. Disuruh wudu habis itu, habis selesai wudu baru jebur. Jeburnya juga gak boleh ke kiri dulu, ke kanan dulu. Habis kanan disuruh masas kepala, habis itu baru jebur ujung ke atas kepala. Itu luar biasa. Kalau ngikutin sunnahnya insya Allah gak ada serangan di kamar mandi. Kecuali ajal ya. Luar biasa lihat berita kemarin, baru kemarin nih. Itu berita orang meninggal di mobil ya. Ada yang di tengah banjir, ada yang di jalan tol. Terus itu sudah meninggal ya. Itu yang namanya ajal bisa menyerang di mana saja. Semuanya kalau nggak ketahuan penyebab matinya pasti vonis dokter serangan jantung. Karena serangan jantung adalah jantung berhenti mendadak. Lah iya jantung berhenti mendadak. Semua kita akan jantung kita berhenti mendadak tanpa harus sakit. Ya ternyata lagi nyupir pun bisa. Ya bisa seperti itu. Jadi menuangkan air tadi 3 kali dipijit-pijit sampai basahi urat kepala. Jelas insya Allah kita tidak terkena stroke. Tadi sunah-sunah mandi. Apa bedanya dengan mandi-mandi sunah? Kalau mandi wajib kita tahu ya yang kondisinya junub, habis haid, habis nifas. Kalau mandi sunnah, mandi Jumat sunnah. Mandi Idul Fitri, Idul Adha sunnah. Mandi bagi yang memandikan mayat sunnah. Mandi ihram, kalau kita mau ihram, mengucap niat ihram labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, artinya sudah di mikot, ya itu juga sunnah. Tapi itu makanya kenapa disebut sunnah, kadang-kadang kita ngucap ihramnya di pesawat. Enggak sempat mandi kan kalau di pesawat, mandinya sudah di tanah air. Tapi ngucap niatnya di dalam pesawat. Enggak perlu mandi lagi, ya. Jadi ini sunnah, enggak dikerjakan pun enggak apa-apa. Mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Itu juga sunnah. Hal-hal terlarang bagi orang junub. Yang bagi junub jelas gak boleh sholat. Dan tawaf sama dengan sholat, makanya gak boleh juga. Menyentuh mushaf dan membawanya itu ikhtilaf fuqaha. Artinya khilafiyah, ada yang membolehkan. Yang membolehkan gak boleh menyalahkan yang gak ngebolehin. Yang gak ngebolehin gak boleh nyalahin yang membolehkan. Karena dua-duanya benar. Yang salah adalah gak kondisi junub juga gak bawa Quran. Ya gak pernah baca, itu yang salah ya. Baca Quran sebagai wirid itu sekali lagi khilaf. Menetap di masjid untuk itikaf sepakat ulama. Orang yang lagi junub gak boleh itikaf. Ya, jadi itikafnya gak boleh di masjid. Dia harus cari tempat lain. Berapa masalah terkait mandi wajib. Contoh nih, kita baru selesai haid. Hari Jumat. Hari itu hari raya. Jangan mandi 3 kali. Nanti masuk angin. Kita selesai haid hari Jumat dan hari raya cukup mandi sekali. Niatnya yang mandi wajib sudah. Selesai semua 3-tiganya tercover ya. Bedalah seseorang mandi junub tapi belum wudu, lupa dia wudu tapi sudah mandi junub, udah niat mandi wajib. Sampai luar kamar mandi baru ngeh. Ya Allah saya belum wudu. Wudu itu li raf'il hadatsil asghar.
untuk mengangkat hadas kecil. Sedangkan mandi wajib itu li raf'il hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar. Kalau hadas besar sudah terangkat, otomatis yang kecil juga sudah otomatis terangkat ya. Orang junub, wanita haid, boleh silakan potong rambut, potong kuku, enggak masalah. Kalau ada yang bilang katanya kuku sama rambutnya harus dipendem, jangankan haid, enggak haid saja rambut kita, kuku kita harusnya memang tidak dibuang sembarangan. Dulu Rasulullah SAW pernah disihir. Asbabun nuzul turunnya surat Al-Falaq dengan An-Nas. Itu perantara sihirnya apa? Media sihirnya rambut yang nempel di gigi sisir. Makanya kenapa kata Rasul semua yang anggota tubuh kita terlepas dari tubuh kita harusnya dipendam di tanah. Jangan sampai ada orang-orang jahat punya niat buruk mengambil tadi untuk menjadikannya mediator sihir. Jadi enggak kudu nunggu lagi haid. Dalam kondisi apapun juga kita potong rambut ke salon, ibu-ibu bawa pulang rambutnya. Ya, jangan dikubur sendiri di rumah. Dibuang sendiri, bacain Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tutup pakai kain, buang ke tempat sampah boleh. Kalau bisa dipendem. Enggak masalah. Tapi sekali lagi jangan buang sembarangan. Itu dalam berbagai kondisi jangan buang sembarangan, termasuk kuku. Ternyata semua anggota tubuh kita bisa dijadikan media guna-guna. Termasuk air liur ya, air ludah. Pernah tahu orang yang dipelet pakai air ludahan? Hati-hati itu. Karena ada adik kelas dulu begitu di Sudan, air ludahnya, air liurnya itu. Dia ngeludah nggak sengaja. Ternyata dia baru nolak seorang pemuda. Kita waktu itu lagi KKN ke desa jauh banget. Ya jadinya dia nolak seorang pemuda. Pemuda itu ngikutin, air ludahnya yang dijadikan media. Itu sampai akhirnya diguna-guna dan mati. Qadarullah sampai mati. Orang Bekasi ya. Jadinya memang ada yang sampai mati. Kita percaya nggak percaya tapi memang begitu gitu ya. Apalagi masyarakat Afrika kan mainnya voodoo. Lebih serem ya voodoo mainnya. Terus tidak ada halangan masuk hammam bila terpelihara. Ya, dari melihat aurat orang lain. Hammam ini yang dimaksud adalah pemandian umum. Hati-hati dengan pemandian umum, kolam renang umum. Ya, kalau ibu-ibu ke Ancol pagi-pagi habis subuh, lihat di laut Ancol, siapa yang lagi mandi? Biasanya nenek-nenek sama kakek-kakek orang Cina. Ya, jadinya mereka nih kalau udah selesai mandi jam 5, jam 5 setengah 6. Itu ke kamar mandi bilas. Karena bukan muslim ya kita harus ngelus-ngelus dada. Mereka enggak pakai selai kain pun, mandi bareng. Enggak pakai selai kain pun, artinya enggak pakai. Kalau kita kan enggak berani mandi bareng walaupun di kamar mandi buka baju telanjang enggak mungkin. Kita akan ganti bajunya di ruangan tertutup. Dia enggak, itu enggak boleh. Walaupun sama-sama perempuan, sama-sama muslimah saja enggak boleh kelihatan aurat, apalagi sama-sama perempuan yang non muslimah ya. Harus kalau ganti baju tempat tertutup, apalagi mandi tetap pakai gitu ya. Mereka buka asli buka blek, kita tuh kaget gitu ya. Kaget-kaget, astagfirullah, enggak pakai selai kain pun. Ya, jadinya terus kemudian kita lihat bekas air mandi laki-laki boleh dipakai untuk mandi perempuan dan begitu juga sebaliknya. Enggak masalah ya. Mungkin kita dulu pernah lihat ada kolam renang, laki-laki pakainya hari apa, perempuan pakainya hari apa, enggak masalah. Enggak dikuras, enggak dibersihin juga enggak apa-apa ya. Karena apalagi airnya banyak. Tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang di depan umum karena membuka aurat hukumnya haram. Tapi jika memakai penutup kain maka tidak apa-apa. Ya, kita sampai ke bahasan terakhir yaitu tayammum. Dalilnya surat An-Nisa ayat 43. Nah, jadi jelas dalam surat An-Nisa ayat 43 disebutkan dalam kondisi junub atau habis hubungan atau dalam kondisi musafir ya, atau habis dalam kondisi buang air BAB BAK, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Enggak ada bilangan ilal marafiq. Seperti wudu, kalau wudu ada ilal marafiq sampai siku. Kalau tayamum tidak ada dalilnya sampai siku. Minhu. Jadi hanya tangan sampai pergelangan saja. Ya, jadi memang itu yang penting untuk dilihat dalilnya. Nah, jadi tayamum dalil batasannya dalam kondisi kita harusnya wudu, enggak ada air. Dalam kondisi kita harusnya mandi, enggak ada air atau ya, kita lihat diperbolehkan ya, syarat dibolehkan tayamum, tidak ada air atau ada air tapi tidak cukup. Jadi ada airnya hanya untuk minum, untuk masak ya. Atau ada luka, sakit dan ia khawatir dengan memakai air itu penyakitnya jadi bertambah lama sembuhnya.
Ada kondisi pernah salah seorang sahabat jatuh dari kudanya. Pada saat itu baru pulang dari peperangan. Jatuh dari kuda, kepalanya terbentur batu, bocor. Maka tabib pada saat itu mengatakan sesudah dijahit kepalanya tidak boleh terkena air sama sekali. Malam itu sahabat tadi tidur bersama sahabat-sahabat lain di tenda. Tiba-tiba mimpi basah. Mimpi basah sahabat yang lain tahu lah ya, mengigau. Akhirnya keesokan paginya subuh dia mau sholat bareng sahabat lain. Kata sahabat yang lain, gak boleh sholat bareng kita, kamu kan junub. Kamu kan habis mimpi basah gak boleh sholat bareng kita. Harus mandi dulu. Kekeh mandi, padahal kata orang tadi dokter melarang saya kena air. Karena lukanya parah. Tapi yang sahabat lain mengatakan kalau kamu gak mandi junub gak boleh sholat bareng kita. Orang tadi akhirnya karena diintimidasi terus sama sahabat-sahabatnya dia mandi. Habis mandi mati. Ya, dibawalah masalahnya ke Rasulullah. Rasul marah. Qataluhu qatalahumullah. Sampai Rasul mengatakan kalian yang membunuh dia akan dibunuh oleh Allah. Kenapa tidak bertanya kalau enggak tahu? Itu dia pentingnya bertanya. Untuk hukum yang berkaitan dengan nyawa. Ya. Akhirnya itu kata dokternya memang enggak boleh kena air. Maka harusnya tayamum saja. Tayamum tuh mudah untuk orang-orang yang kondisinya memang enggak boleh kena air. Atau air sangat dingin. Keras dugaannya akan timbul bahaya. Atau air sangat panas. Nungguin dinginnya lama, udah tayamum aja. Kayak misalnya nungguin dingin sejam baru dingin, padahal waktu salat tinggal 15 menit lagi habis, tayamum, selesai. Ya jadi memang simpelnya murunatus syariah, lenturnya syariat itu mengikut kondisi. Ya jadi memang kondisinya seperti itu. Atau air berada dekat seseorang atau musuh dan kita khawatir keselamatan kita. Contoh kita lagi camping, kemah, kita tahu sumurnya di sana. Begitu mau keluar tenda, ada singa di samping sumur. Gimana kita mau wudu? Ya, ada singa di samping sumur, mau kita berkorban nyawa kita dimakan singa gitu ya. Ya tidak, sudah tayamum salat aja, diem-diem di situ supaya nggak ketahuan sama singanya. Ya, jadi memang jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang nyawa kita hilang. Seseorang butuhkan air baik untuk sekarang atau masa yang akan datang. Ia khawatir air akan habis. Contoh, kita punya satu oase mata air, cuman itu dan sekarang musim kering. Kita lihat ini oase ini kayaknya hanya bertahan 2 minggu untuk makan minum. Enggak usah tayamum, enggak usah mandi. Enggak usah mandi, enggak usah wudu, cukup tayamum saja. Apalagi kita tahu ini kayaknya cuma bertahan 2 minggu. Sedangkan hujan mungkin baru akan 2 bulan lagi, baru akan datang. Sudah irit-irit makan minum dari situ dan enggak perlu mandi dan wudu, cukup tayamum saja. Itu sampai begitu syariat. Mudah sekali. Cuman kitanya yang enggak paham kadang-kadang menyulitkan gitu ya. Terakhir fardu atau rukun tayamum. Cukup sesudah niat cuman tinggal baca basmalah. Sampai disebutkan tepuk ya, aidikum minhu, jadinya memang cukup ditepukan ke debu yang suci tadi. Kalau tebel boleh tiup, tapi kalau nggak tebel jangan ditiup. Ya kalau udah nggak ada jangan ditiup, hilang langsung wajahnya. Wamsahu di biwujuhikum, usapkan sampai tempat tumbuhnya rambut masuk ke dalam ya, dan tangan wa aidikum minhu. Ya, hanya tangannya saja. Yang ini buat yang mana? Buat yang ini. Iya, cuman tangan. Jadi nggak sampai ke siku. Kalau ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan kalau kalau laki-laki mau sampai siku silahkan. Karena kan dia akan buka-buka nggak apa-apa, bukan aurat. Adapun perempuan kan kalau mau dibuka sampai siku jadi aurat. Dan rata-rata di pesawat tuh kalau lagi umroh itu buka-buka perempuan. Kanannya bapaknya, suaminya bukan. Ya orang lain tapi buka seret, lagi tayamum bu, nggak boleh ya. Jadi memang harus jaga-jaga sampai sini saja. Wajah dulu. Wamsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Jadinya, kenapa? Nggak sah kalau kebalik karena tertib jadi syarat yang berikutnya. Tertib itu berurutan. Jadi harus wajah. Kalau kayak wudu tadi nggak boleh juga tuh selang-seling. Wudu harus wajah sekali, tangan sampai siku kanan sekali, tangan sampai siku kiri sekali, usap kepala, kaki. Urutan, tertib itu artinya berurutan. Jadi kalau nggak berurutan nggak sah. Tayamum juga begitu. Baca basmalah, pukulkan 2 telapak tangan ke tanah yang suci, lalu sapu muka dan tangan. Ya sampai ke pergelangan. Tanah debu yang digunakan boleh tanah debu suci seperti pasir, batu, dan bata. Jadi bukan tanah liat ya. Jadinya, ya. Iya. Enggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Jadi sampai ada kalau sekarang yang jual debu tayamum. Bentuknya kayak, saya lupa bawa. Bentuknya kayak bedak bayi, tapi nggak ada wanginya. Orang debu, kok dia memang betul-betul debu. Jadi saking pengen ada wujudnya. Ada wujud dijual sekarang Bu, di online dijual. Saya ada yang ngasih 3 botol waktu itu saya lihat. Saya kasih 1 botol ke ada TKW yang kerja di Cina. Karena dia susah cari debu suci ya. Jadi itu dikasih sampai, oh ini bentuknya Pak. Iya, jadi bentuknya itu kayak bedak bayi warnanya pink. Ternyata debu tayamum. Jadi betul-betul debu pasir pantai yang sudah ditapis. Bersih, benar-benar halus banget. Jadi kayak bedak tapi bukan bedak. Ya, kalau bedak nggak boleh karena wangi. Dia harus pasir betul. Jadi kalau emang mau usahakan sendiri juga bisa sih pasir pantai gitu ya. Kalau khawatir misalnya kita nggak dapat debu, kan kadang-kadang di pesawat juga susah kita lihat debunya. Orang kayaknya bersih semua. Kayaknya bersih semua, cuman darurat itu. Debu tipis nih, ini juga pasti ada debu, tapi tipis. Tipis, kalau kita pengen yang rada tebel, berarti tadi pakai debu tayamum, debu bersih suci, depan kita. Cuman banyak juga orang yang mengatakan debunya nggak kelihatan, memang nggak kelihatan. Ya, jadi kalau debunya terlihat maka ditiup. Kalau terlihat tiup, tapi kalau yang nggak terlihat jangan ditiup. Yang tidak terlihat jangan ditiup lagi, hilang. Ya, jadi kalau yang terlihat tebal tiup. Bahkan ada yang mengatakan bukan cuma tiup, ulama mengatakan tepuk. Ya, ditepuk-tepuk kemudian tiup. Supaya kita tidak diperintahkan bedakan gitu ya, pakai debu tadi. Jadi memang syarat pengganti saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dari kajian taharah kita. Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau misalkan sehabis berhubungan mandi junub, terus kita pengen tidur, mandinya ntar aja masih dingin gitu. Pagi gitu sekalian mau sholat subuh. Nah, boleh nggak maksudnya berwudu doang terus tidur? Boleh, itu dikerjakan oleh Rasulullah ya. Jadi kenapa kita bilang boleh, karena Rasul juga begitu. Rasul pernah waktu itu gilirannya Aisyah, beliau sesudah berhubungan tidak langsung mandi tapi berwudu karena mau tidur. Jadi ritual tidurnya Rasul itu wudu. Habis wudu doa, habis doa tidur ngadep kanan, itu ritual tidur. Jadi di sini wudunya bukan untuk menggantikan mandi. Ya, soalnya kan mainnya agak sorean gitu. Wudunya bukan untuk jadi mau mandi masih dingin ntar aja gitu. Wudunya bukan untuk menggantikan mandi. Wudunya juga bukan untuk menggantikan tayamum misalnya. Wudunya hanya ritual tidur. Jadi kita kan tidur jarang yang ritualnya pakai wudu ya. Padahal ritual tidur itu harusnya wudu. Berarti tetap nanti mandi wajib lagi. Ya gitu. Iya, harus mandi. Itu tidak memberikan kita keabsahan untuk sholat, tidak. Jadi memang hanya untuk tidur saja. Ya, jadi tetap harus mandi. Ini yang penting adalah ketika Ramadan. Ketika Ramadan kita bangun, ternyata azan subuh 10 menit lagi. Mandi atau sahur? Sahur, jelas sahur. Mandi nanti habis azan nggak masalah. Mandi atau sahur? Sahur ya. Masih ada waktu 10 menit lagi sahur sampai terdengar Allahu Akbar baru berhenti sahurnya. Ya, jadinya sudah terdengar gitu. Tapi bahagia di Indonesia, karena di Indonesia penelitian terakhir adalah subuh di Indonesia kecepatan. Kecepatan 5 menit katanya. Ada yang bilang 10 menit. Jadi Allahu Akbar masih bisa minum, tenang ya. Karena kecepatan antara 5 sampai 10 menit subuh di Indonesia. Ya, jadi lagi mau dihaji ulang sama MUI karena kecepatan. Emang benar di Indonesia subuhnya kecepatan. Nah, itu kalau dilihat berarti dahulukanlah sahurnya. Karena mandinya sesudah azan subuh pun nggak masalah. Ya. Makasih. Yang penting habis itu sholat. Makasih ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, ini lagi punya penyakit ambeien. Setelah dia wudhu, dia mau masukin salaf lagi ke ruang dubur. Itu kan megang dubur. Iya. Apa harus sambil wudhu lagi atau Ya bagaimana? iya, kalau sentuhan langsung, kecuali dia pakai ada sarung tangan disposable ya yang langsung dibuang, boleh nggak apa-apa, nggak wudhu lagi. Iya. Paling cakep mungkin dia adalah pakai salep dulu, kalau memang harus pakai tangan, nggak pakai sarung tangan, salep dulu baru kemudian wudhu, supaya wudhunya sah dan dia nggak ragu gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanyakan lagi, silakan. Enggak.
Ustazah mau tanya, tadi sih terkait darah ya Ustazah. Karena kan darah tuh tadi mungkin bisa tolong diperjelas. Kalau misalkan pertama darah soal kecil sih sebenarnya kayak pencet jerawat. Apakah itu jadi membatalkan wudhu seperti itu? Kemudian ya kurang lebih enggak batal. Mimisan enggak batal wudhu, ya pokoknya kalau yang darah itu keluar dari 2 jalan baru. Ya, darah itu keluar entah dari kubul, entah dari dubur, ya itu membatalkan. Itu pun kalau yang enggak ngucur terus. Kalau yang ngucurnya terus seperti istihadah. Ya, seperti juga tasalsul bul, beser. Yang terus-terusan keluar itu cuma sekali. Kali pertama membatalkan, berikutnya tidak membatalkan. Lanjutkan sholat. Sama satu lagi Ustazah, tadi kan yang soal mazi itu kalau nggak salah, kalau perempuan kan itu faktornya dari capek, dari aktivitas kan. Apakah itu termasuk dipertimbangkan sebagai sakit gitu? Maksudnya saya agak ragu-ragu di situ sih, jadi pengen. Jadi begini, kan ada orang yang memang rutin keluar keputihan nggak bisa direm. Sama ada dia mau dapet haid atau dia capek atau dia banyak gerak. Ini nggak ada kaitannya dengan itu tapi keluar terus. Ketika keluarnya terus-terusan, maka itu sudah terhitung sakit. Kita cukup wudhu sekali dan dia masih keluar itu tidak batal. Tapi kalau yang kita bisa ngerem itu artinya kalau dalam kondisi normal kita nggak keluar, begitu keluar itu membatalkan. Jadi lihat kondisi kitanya. Kita dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit. Kalau kondisi sakit justru malah nggak membatalkan. Ya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Silakan yang lain. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya teras kita kan kebuka gitu ya, jadi kadang tuh kalau pagi suka ada bercak kuning-kuning, kita nggak tahu tuh pipisnya anjing atau pipisnya kucing ya. Nah, karena di tetangga juga ada yang miara kucing, ada yang miara anjing, dibebasin juga. Nah, itu gimana Ustazah, apakah kita harus 7 kali siram terus dikasih pasir? Atau bagaimana? Itu yang pertama Ustazah. Kalau mau tanya tentang sholat boleh nggak? Iya nggak apa-apa. Ya? Walaupun belum masuk pembahasannya tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah kalau sholat kita 4 rakaat, kadang tuh pas di rakaat ketiga suka lupa ini udah tahiyat awal apa belum. Nah itu pas kita lagi sujud di rakaat ketiga nih, jadi bingung, aduh tadi udah tahiyat awal apa belum ya, itu gimana Ustazah? Nah terus yang ketiga, kalau rukunnya sujud tilawah karena kita lupa ini udah utuh 4 rakaat apa belum nih gitu, itu rukunnya bagaimana sih sujud tilawah ya? Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syahwi mungkin. Sahwi. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kayaknya kekencengan ininya, ini kita udah kecilin, udah. Ya, jadi pertama untuk yang kelupaan dulu atau apa? Oh yang keputihan dulu ya? Oh ya, di teras kita yang terbuka kadang-kadang ada bercak kuning, entah itu kotoran pipisnya si anjing atau kucing gitu ya. Bagusnya kita da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, meninggalkan sesuatu yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. Anggaplah karena kita tahu di sekeliling kita ada hewan yang berkeliaran, anggaplah itu pipisnya anjing atau pipisnya kucing. Kalau emang kita ragu nih, antara kan 2 itu ya, dua-duanya najis, ya terpaksa harus dibersihkan. Kalau kucing kan enggak, tapi karena kita suspek karena anjing keliaran juga, terpaksa dinisbatkannya kepada yang berat. 7 kali itu disiram 7 kali pakai gayung, pakai air, salah satunya sebelum disiramin dicampur pasir. Kalau memang mereka berkeliaran dan teras kita terbuka gitu ya. Ya karena kan emang berkeliaran, kita yakin dia berkeliaran gitu ya. Kecuali memang kita nggak yakin. Contohlah kalau pagar rumah saya ketutup tapi masih bisa dilewatin kucing tetangga. Dan memang sering kejadian kucing tetangga pipis di pekarangan kita. Jadi kalau udah ada tiba-tiba ada cairan kuning, udah kita pasti langsung suspek itu kucing. Dan nggak mungkin anjing karena anjing nggak muat lewat lubang yang kecil. Itu anjing, itu kucing bukan anjing ya. Terpaksa kita siram gitu kan. Dan itu yang susahnya. Kadang-kadang tidak bisa membatasi hewan-hewan itu ya. Mau dibuat tulisan kan juga dia nggak ngerti. Ya jadinya tinggal kita aja yang bersihin. Agak susah memang. Karena kucing kita nggak di situ, kucing kita di atas, jadinya nggak keluaran. Nah itu dia satu hal. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita pertama lupa rakaat ya.
Mungkin lupa rakaat. Kalau 3 atau 4. 4 apa ini udah 3 atau belum? Tahiyatnya? Oh, udah tahiyat awal atau belum? Iya, ya. Ini misalnya mau di rakaat ketiga atau rakaat keempat, pokoknya yang sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, berarti kan ada tahiyat awal dengan tahiyat akhir gitu ya. Jadi intinya kalau kita lupa tahiyat awal atau akhir, hitungnya jangan tahiyatnya, yakinkan kita rakaat keberapa. Kalau kita yakin saya sudah rakaat ketiga dan kita sholat zuhur 4 rakaat, saya yakin rakaat ketiga, berarti tadi saya lupa tahiyat pertama. Tahiyat pertama itu bukan rukun, jadi nggak apa-apa kalau nggak dikerjakan. Jadi langsung aja kita yakin sudah rakaat ketiga, rakaat kedua tadi lupa tahiyat awal, nggak apa-apa, langsung aja kita tambahin dengan rakaat keempat dari tahiyat akhir. Nah, masalahnya adalah kita perlu sujud syahwi atau tidak. Sujud syahwi juga sunnah, sama seperti tahiyat pertama, dua-duanya sunnah. Artinya apa? Kalaupun nggak dikerjakan, nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Kalau ingat silahkan sujud syahwi. Jadi itu bukan rukun. Kalau rukun kan nggak bisa di cover sama sujud syahwi. Kayak gini, kita sudah rakaat kedua baru sadar, rakaat pertama tadi nggak baca Al-Fatihah. Nah itu nggak bisa sah itu, harus tambah lagi. Karena berarti rakaat pertama tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada Al-Fatihahnya. Sedangkan Al-Fatihah bukan sunnah, Al-Fatihah rukun gitu ya. Jadi yang rukun-rukun nggak bisa diganti dengan sujud syahwi, dia harus dilengkapi. Tapi kalau yang sunnah boleh sujud syahwi. Kayak tadi tahiyat pertama. Ya, jadi kalau kita lupa bilangan gimana? Kita sudah tahiyat pertama, ini sholat isya misalnya. Tapi kita lupa nih rakaat ketiga apa keempat ya, karena ragu 3 atau 4 tambahkan lagi. Gak apa-apa walaupun itu ternyata 5 ya. Jadi masalahnya adalah di rakaatnya, jangan sampai kurang. Kalau kelebihan gak apa-apa. Nah udah tahiyat nih, udah terakhir ya. Fil alamina innaka hamidum majid, udah selesai. Sujud tuh ya, jadi sujud aja. Subhanallahumma la yanamu wa la yashu, atau subhanallah subhanallah subhanallah, baca aja pokoknya tasbih isinya. Habis itu Allahu akbar, duduk, kemudian sujud lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau kelupaan sujud syahwi sebelum salam, maka sujud syahwilah sesudah salam. Boleh ya, 2 kali sujud. Gitu. Kalau lupa juga nggak apa-apa karena itu sunnah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Bismillah. Bella. Ini Ustazah, kan kalau buah yang tumbuh di atas makam itu makanan buahnya jadi haram ya Ustazah. Iya. Nah jika ada mata air di samping makam, Iya. apakah airnya ini tetap halal atau menjadi Nggak boleh. haram juga? Oh nggak boleh juga Ustazah. Itu dia ya, banyak kan ambil mata air. Air ajaib samadhi, air ajaib mana lagi banyak tuh di mana-mana. Di samping makam nggak boleh ya, karena kan semua yang bersumber dengan makam itu biasanya mengambil nutrisi dari bangkai-bangkai jasad manusia. Itu yang nggak boleh. Makanya harus ada jeda jarak jauh. Iya. Oh, baiklah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Masya Allah. Ada lagi Bu? Silakan. Menyambung yang tadi Ustazah, berapa jarak antara makam dengan sumber mata air? Misalnya di situ ada rumah, Iya. ada rumah. Nah, berapa jaraknya sehingga itu bisa menjadi halal lagi untuk buah maupun sumber mata airnya, Ustazah? Bagus pertanyaannya, Bu Nadim ya. Sendirian Bu, kayak yang lain ya. Iya. Jadi memang yang paling penting pertama kita lihat dulu ya kontur tanah kita. Ada yang tanahnya becek, nyerep, ada yang tanahnya kayak apa, cadas batu. Ya, jadi itu harus ditanya ke dinas. Ya, dinas kayak dinas yang biasa gali-gali itu kita tanyakan ke mereka. Karena ada juga yang deket aja nggak masalah, 2 meter nggak masalah. Tapi emang ada yang tanahnya terlalu nyerep, jadi nggak boleh deketan tuh. Rada jauh, dan ini tidak berkaitan dengan makam saja, dengan septic tank. Makanya kan ada yang memang daerah yang nggak bisa itu, kita ngambil air dari sumur sendiri. Walaupun sumur itu ya sumur di rumah kita sendiri. Kenapa? Karena ternyata serapannya dengan septic tank itu dekat, artinya kuat dia serapannya, nggak boleh. Jadi makanya ada yang akhirnya airnya beli karena septic tanknya di rumah nggak bagus misalnya begitu. Jadi penting juga ditanyain ke daerah dinas, pokoknya yang mengurus dinas setempat itu untuk urusan air sama satu lagi taman pengelolaan, itu kita harus tanya. Ini kira-kira yang idealnya untuk tanah di sini dengan jarak kuburan gimana? Karena mohon maaf ada yang kuburan di rumah ya. Ada kan yang kuburannya ditaruh di pekarangan rumah.
Nggak apa-apa kalau kuburannya nggak jauh dari septic tank, nggak apa-apa. Tapi yang repot adalah sumur. Sumur itu harus jauh dari kuburan dan jauh dari septic tank. Ya, pertama bab cucian ya. Kita lagi nyuci baju. Baju-baju itu najis atau cuman keringet? Kalau keringet doang mah nggak najis ya. Keringet, tanah, pasir, kena cabai apalagi ya, misalnya habis lagi ngulek. Pokoknya yang aktivitas kita keseharian ketika berkutat, tidak berkutat dengan najis aini, najis yang nampak, pipis, kotoran, darah, nggak ada kaitannya dengan sana, nggak apa-apa, nyiprat-nyiprat kita nggak masalah, bisa dipakai buat sholat. Ya, jadi artinya itu tidak najis sebenarnya. Cuman kalau tersangkut dengan tadi ada darah, ya darahnya juga daman masfuhan, darah mengalir. Ada darah mengalir, ada kotoran, ada pipis. Ya itu sebisa mungkin sudah dibilas kita nggak kena. Ya dan baju buat nyuci itu jangan dipakai sholat, udah lebih aman. Ganti lagi ya. Itu pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan kedua apa? Saya ingatnya pertanyaan pertama ketiga. Yang kedua, oh ya kalau kesingkap, kita lagi sholat tiba-tiba aurat kita kesingkap. Ketika kita sadarinya cepat, tersingkap sedikit kaki kita tutup lagi, nggak batal. Tapi kalau ternyata lama dan kita baru sadar, astagfirullah dari tadi tuh kaki kelihatan, ya itu membatalkan. Dan itu juga punggung kaki, bukan telapak kaki. Kalau telapak kaki ulama mengatakan nggak masalah. Kenapa? Karena telapak kaki itu perbedaan pendapat ulama. Ya, yang jelas sepakat ulama aurat itu adalah punggung kaki, kaki atas bukan bawahnya. Kalau bawah kadang-kadang tersingkap tidak sengaja ketika kita sujud. Ya, sujud kesingkap nggak masalah. Ya, jadi kita pastikan dulu auratnya aurat apa nih. Ya. Kalau sampai betis tersingkapnya itu berarti kan kain sarungnya kependekan ya. Pastikan kan. Jadi harus itu aurat kalau udah sampai betis itu termasuk aurat yang besar ya. Jadinya kalau memang tersingkap sekilas kita tutup nggak apa-apa. Tapi kalau udah lama ternyata dia tersingkap, ulangi sholatnya, batal. Ya, karena itu aurat besar kalau udah sampai ke betis ya, bukan telapak. Terus yang terakhir tadi batasan berhenti makannya ketika kita lagi sahur. Azan, Allahu Akbar gitu ya. Terus kita lagi Allahu Akbar, aduh ada makanan jangan buang kata Rasul, telan minum. Artinya juga berhentinya santai. Ya, yang penting bukan kita tunggu muadzin sampai mengatakan la ilaha illallah itu udah terakhir berarti kan. Ya jadi pokoknya santai, telan, minum ya yang tenang baru selesai. Jadi batasannya bukan imsak. Imsak itu di dunia, peraturan imsak hanya ada di Indonesia. Enggak ada di negara lain. Karena orang Indonesia salah kaprah ya. Pengertian imsak itu pengertian definisi puasa. As-siyam sama dengan al-imsak. Puasa itu sama dengan menahan. Yang ditahan itu apa? Makan, minum, hawa nafsu, semuanya. Itu pengertian definisi puasa. Nggak ngerti kenapa imsak itu di Indonesia 10 menit sebelum azan ya. Itu pengertian. Kreatif memang, karena Indonesia tuh orangnya kreatif. Suka buat hukum sendiri ya. Jadi nggak ada di dunia ini. Iya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi satu lagi? Mangga. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini tadi menyambung yang apa tadi yang keangkat sholat itu. Nah saya sekalian tanya aja, itu kalau kita sholat kan katanya ada yang pakai daster atau celana pendek, itu baiknya gimana sih meskipun kita pakai apa namanya? Mukena. Iya mukena. Ya. Terima kasih. Iya sehat Teh Uni. Memangnya udah Teh Uni ya. Gitu. Teh Uni gitu ya. Ini maunya Teh apa Uni nih? Ya, penting sebenarnya baju yang longgar itu boleh baju sendiri atau mukena. Dan kalaupun mukena harus mukena yang tidak transparan. Apalagi di dalam mukena tank top. Kalau enggak daster. Itu harus mukenanya tidak transparan ya. Artinya tidak transparan, jangan sampai menggambarkan tank topnya dan dasternya ya. Tangannya kelihatan enggak boleh. Dan terutama ketika kita tidak pakai tangan panjang, jangan sampai ketika Allahu Akbar mukena tersingkap tangan kelihatan. Itu seringnya begitu, semua kelihatan itu dalamannya. Karena begitu mukenanya disingkap, ini kesingkap semua. Kan jarang yang di dalam mukena gini ya, Allahu Akbar, jarang. Kalau emang di dalam mukena begini enggak masalah. Masalahnya kalau enggak pakai yang panjang-panjang, begitu kita angkatlah kelihatan semua. Ya, ketika semua kelihatan batal sholatnya. Sering tuh saya lihat kayak begitu, karena ada juga orang yang sholat kemudian dia nge-shoot dirinya sendiri ketika sholat. Lah tangannya kemana-mana. Sama kayak kita lagi beli sayur, kita pakai tank top tapi pakai bergo yang panjang. Begitu ngangkat beli sayur lah kelihatan semua sama tukang sayur ya. Jadi
itu kan bahaya. Artinya bukan masalah yang terlihat di luar, tapi yang di dalam ketika itu tersingkap, auratnya terlihat. Itu yang sebenarnya jadi catatan. Seuzan sama mamang sayur, padahal kita yang salah ya. Udah kita yang salah, kita bilang dia ya alhamdulillah. Iya, jadi intinya sih mau pakai mohon maaf dulu nenek-nenek kita. Tahu mau kenanya? Yang kayak mau kena yang serudut gitu ya. Yang itu nenek-nenek kita mohon maaf jarang yang pakai baju. Tapi mau kenanya bahannya bagus, tebel, nggak kelihatan dia siluet tubuhnya aja nggak kelihatan. Cakep. Nah, mau kena pocongan. Itu cakep. Itu bahannya cakep. Bahannya cakep. Itu bahannya nggak tipis. Sekarang kan kita berlomba-lomba tipis-tipisan dilipat sekecil-kecilnya. Akan dipakai. Kena kipas terbang. Kalau nggak nampak siluet, pas kebuka ya Allah nggak pakai apa-apa, itu kan lebih repot lagi. Beda, mau kena dulu cakep, yang mau kena zaman dulu tebel, putih tapi tebel, itu jarang. Sekarang kalau putih tipis, adanya di pondok ya, susah itu. Itulah kita pengennya yang masa lalu. Kenapa? Karena sekarang udah nggak laku mau kena itu. Ya padahal itu yang paling cakep ya, wallahu alam. Jadi intinya nggak masalah kita pakai apa aja atau nggak pakai apa aja, tapi mau kenanya itu yang tebel dan jangan terangkat tersingkap ketika kita takbiratul ihram, itu sebenarnya. Jadi emang yang paling aman ya mau kena pocokan zaman dulu itu udah paling aman. Cuman nggak ada yang jual sekarang. Cirebon banyak ya. Boleh ya. Mangga. Enggak. Jadi penasaran ya, mohon maaf ya Bu Ustazah. Mangga. Kalau kita sholat sendiri, misal tersingkap itu apa nggak sah juga atau bagaimana ya hukumnya Ya, ya? masalahnya bukan sendiri atau ada orang. Di hadapan Allah ada aurat yang harus ditutup. Kalau ternyata sendiri nggak apa-apa, nggak usah pakai apa-apa. Tapi masalahnya Ya, makasih, memang Pak Ustaz. harus tertutup gitu ya. Makasih, Jadi Pak Ustaz. tersingkap pun batal. Ya. Ya. Ustazah, Mangga. mau tanya Iya. terkait pakaian untuk sholat. Iya. Jadi apakah ada Batasan? ada tuntunan tertentu? Khususnya sih saya pengen menanyakan soal kesucian pakaian Iya. yang digunakan untuk sholat. Terus kemudian apakah misalkan pakaian sehari-hari kan tadi Iya. kalau misalkan saya laundry itu kan saya nggak tahu sebenarnya dia sudah sesuai syariat apa Iya, enggak. betul, cakep. Apakah itu boleh saya gunakan untuk sholat gitu? Iya. Dan kalau misalkan saya pakai baju laundry di dalam kemudian pakai mukena, kalau Iya. mukena kan mungkin saya agak lebih hati-hati saya cuci Iya, sendiri iya. gitu. Itu apakah Cakep. masih acceptable seperti itu? Iya. Yang kedua, ini saya pengen meyakinkan diri sih. Pernah kejadian kayak saya udah selesai sholat, ada yang ngasih tahu saya salah kiblat. Nah, saya nggak tahu itu sebenarnya beneran harus ngulang atau enggak kayak gitu. Nah, berarti tinggal pertanyaan yang nomor 1. Terima kasih Ustaz ya. Iya, bagus pertanyaannya. Jelas yang ketiga, ketika kita salah dan sudah selesai sholat dan kata orang salah kiblat nggak perlu ngulang. Karena kan kita sholat dalam kondisi nggak tahu. Ya, dan orang tadi kalau emang udah lihat dari tadi, kenapa nggak ngelurusin kita dari tadi gitu ya. Lagi sholat tinggal diputer, mungkin masalahnya dia khawatir. Kalau diputer kita batalin, nah itu jadi salah. Ya harusnya nggak dibatalin, ketika diputer ikutin aja diputer kemana. Dan tidak membatalkan sholat, ya harusnya. Dan kalau sudah terakhir dikasih tahu, nggak apa-apa, nggak usah diulang ya. Itu. Jadi kalau tadi ada yang misalnya bertanya, sebenarnya ada nggak sih pakaian sholat khusus? Nggak ada. Mukena itu ciptaan orang Asia. Orang Asia termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand itu khusus punya mukena. Ya, tapi sebenarnya pakaian sholat itu pokoknya longgar, nggak tipis, nggak nerawang, nggak bentuk siluet. Udah itu aja. Sebenarnya jadi mau apapun juga bentuknya longgar, nggak tipis, nggak nerawang, nggak bentuk siluet. Jadi kalau di Indonesia simple, kenapa? Mungkin karena orang Indonesia karena orang Katulistiwa kali ya, sering pakai tank top. Atau kan lebih ekstrim nenek moyang kita, nggak pakai baju kan kalau sholat. Saking menggambarkan kita harus bersih, totalitas, tajarut, totalitasnya nggak pakai apa-apa gitu ya. Nah, dan uniknya nenek moyang kita. Nenek moyang kita uniknya itu dia bukan wudhu, dia mandi. Kalau mau sholat, mandi. Walaupun jam 2 malam, dia mau tahajud, dia mandi. Karena ini ingin membuktikan kalau dia tuh bersih. Jadinya mandi. Ya, makanya kenapa awet-awet badannya ya. Seger, sehat, awet. Jam 2 malam dia mandi ya.
Jadi kalau kita kurang yakin dengan kesucian pakaian kita, kebersihannya, memang sayangnya harus yakin. Karena ibadah ketika kita iringi dengan keraguan, maka ibadahnya tidak sah. Jadi ibadah itu harus yakin, pakaiannya bersih, tempatnya suci. Ya, jadinya semuanya itu berkaitan dengan area sholat harus bersih. Kalau kita sendiri ragu, makanya ini penting mungkin kalau yang suka ngelaundry. Ya, jangan yang pakai dry clean, karena memang umat Islam nyuci harus pakai air, nggak boleh dry clean. Kalau dry clean itu cuma obat, nggak ada airnya. Ya, jadi harus, apalagi kalau pakaian kita ternyata ada najisnya, mendingan dicuci sendiri. Kalau ada najisnya, kalau yang ke laundry itu udah tinggal yang pokoknya yang bau-bau doang, kan bau bukan najis. Kalau keringet ya, keringet bau tapi nggak najis. Ya, jadi kalau udah ke laundry pastikan laundrynya bukan dry clean, dia harus basah. Dan dia bukan pakaian najis. Selebihnya kalau yang najis-najis kita cuci sendiri saja. Jadi yang wet clean ya. Nah, kalau saya semua yang kalau kita sudah sering jarum super, jarang di rumah suka pergi ya. Kan repot suka nggak bisa nyuci sendiri. Saya titipin ke laundrynya Ibu Aisyah. Jadi di dekat sini. Ya, saya titipin ke laundrynya Ibu Aisyah. Wet clean insya Allah. Wet clean dan tidak dry clean. Jadi saya pastikan yang basah bukan yang kering gitu ya. Jadi untuk pakaian-pakaian sholat harus yakin. Kalau kita ragu, contoh ada beberapa laundry yang memang kita yakin dia bukan punya orang Islam, sehingga nggak akan mungkin dia pakai sistem Muslim dengan membilas dulu dengan air putih, habis itu baru mungkin dijadiin satu aja semua, brek kan kita nggak tahu ya kondisinya. Makanya kenapa pilih kalau bisa laundrynya juga yang Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya, semangat. Ibu-ibu. Iya, ya kalau yang itu ya laundry ya Mi ya. Itu biasanya cari yang syar'i. Ya kalau syar'i itu biasanya dia akan membuang najis dulu. Walaupun dari mesin cuci juga kita bisa kok. Kita buang dulu. Seperti tadi ya Mi ya, yang toharo ya, air suci jangan dipakai kasih sabun dulu. Biarkan airnya mengalir, putar sama mesin itu. Nanti ada pas menit sekian dia berhenti, itu airnya keluar. Baru masukkan sabun, itulah secara syar'inya gitu. Jadi keluar najis-najisnya. Dan baju orang beda-beda ya. Tapi baju orang beda-beda gitu. Nggak jadiin satu. Nggak jadi satu. Jadi satu mesin satu orang, itu yang baru bagusnya gitu. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara, masya Allah ya. Udah jadi nanya? Oh jadi nanya? Udah. Oh masya Allah. Iya, jadi ternyata ilmu hari ini tuh sangat bermanfaat bagi kita. Yang mungkin selama ini kita banyak yang nggak tahu juga berwudu, tohara itu bagaimana, iya kan? Nah sekarang masya Allah ilmu yang kita dapat itu sangat berharga, yang bisa kita manfaatkan dan kita wariskan ke anak cucu kita, gitu ya bunda-bunda. Jadi semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang penuh berkah bagi hidup kita. Jadi nanti jangan pulang dulu. Masih ada sesi berikutnya yang lebih dahsyat lagi, yaitu Ustadz Ajo Benri mengenai parenting anak zaman sekarang. Ya itu ya Mi. Ya. Mengajarkan sholat. Mengajarkan sholat, jadi berhubungan. Ini toharo, nanti mengajarkan sholat. Jadi begitu sebenarnya agama Islam itu tidak membuat susah buat kita, tidak. Malah dipermudah sebenarnya. Cuman kita kadang memudah-mudahkan. Atau menyulit-nyulitkan. Atau kadang menyulit-nyulitkan. Masya Allah ya Mi ya. Baiklah saudara-saudara muslimah yang saya sayangi. Kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah dari tadi Masya Allah begitu semangatnya. Maka marilah kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin dan astagfirullah 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada yang salah kata atau perbuatan. Nanti kita sebelum ini kita foto bareng dulu ya, ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.